Kalau ada siswa yang bisa memecahkannya, Rp200.000 ini tidak sia-sia. Ayo pergi. Hah? Belum ambil rencana pelajaran. Bukankah itu Jiang Ping, anak ini? Kenapa dia mengambil uangnya? Aku akan memberinya pelajaran. Tunggu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia ternyata benar semua. Murid, tunggu. $60. Masih 60 poin. Semuanya 60 poin. Ini disengaja. Nah. Ayah, kamu baik-baik? Salah kakiku. Ayah benar-benar tidak berguna. Ayah juga lakukan ini. Biayai sekolahku. Ayah bekerja di konstruksi dan terluka. Adik juga masih SD. Kaki ayah juga harus diobati. Aku tak akan sekolah lagi. Aku akan ke kota cari kerja. Mana bisa begitu? Jiang Ping, kesempatan mengubah nasibmu tiba. Kakak benar-benar mau membantu Ping Ping? Tentu, semua keluarga akan kubantu. Jin Daya dari ujung desa tertarik pada Jiang Ping. Ia bersedia berikan mahar 200 juta rupiah. Asal Jiang Ping menikah dengannya dan beri dia 2 anak laki-laki sehat. Biaya sekolahnya juga sudah ada. Kakimu juga bisa diobati. Apa? Aku tak akan menikah. Kakak, Ping Ping masih pelajar. Tapi Jin Daya suka judi, minum, dan main perempuan. Suruh Ping Ping nikah dengannya, itu sama saja mendorongnya ke jurang penderitaan. Siswa SMK yang tak berguna, masa depannya apa? Manfaatkan dia menikah untuk dapat uang mahar. Kau harus senang. Betul. Dia tidak sepertiku. Nanti akan jadi orang kantoran. Orang seperti dia, meskipun lulus, tetap jadi buruh pabrik. Dipermainkan, bos. Tidak ada bedanya. Jiang Feng, kamu pikir siapa kamu? Jangan meremehkan orang. Aku tidak setuju. Kalian cepat pergi-pergi. Kamu tidak setuju? Aku setuju saja sudah cukup. Aku kakak tertua, seperti ayahmu. Setelah Jiang Ping menikah, kalian tak perlu hidup miskin lagi. Aku bahkan bisa dapat komisi 100 juta rupiah. Jiang Feng baru saja mendapatkan kualifikasi untuk Olimpiade Matematika Nasional. Uang ini, anggap saja, kalian memberikannya sebagai angpau untuk Jiang Feng. Gadis SMK, kita nikah aja. Tukar sama angpau. Kamu sudah dianggap berjasa untuk keluarga Jiang. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Hentikan. Kalau Jiang Ping juga bisa ikut Olimpiade Matematika, apa anak kalian juga bisa dijual ke Jin Daya demi uang? Guru Zhang, kenapa Anda datang? Ini kan cuma Olimpiade Matematika. Jiang Ping juga bisa ikut. Ini formulir pendaftaran. Kenapa dia ikut? Kemampuan Jiang Ping luar biasa. Diberi kesempatan ini, dia pasti menang. Mengharumkan nama kota, bahkan negara. Dia begitu. Nilai ujian selalu pas-pasan, mau dapat penghargaan pecundang terbaik? Ada orang luar. Bersikaplah lebih tenang. Jiang Dacuan, biarkan saja dia ikut kompetisi. Saat hasilnya diumumkan, suruh dia menikah. Aku ingin lihat kau masih punya muka. Ayo kita pergi. Kakak Jiang, kompetisi ini, kalau Jiang Ping menang, dia bisa langsung masuk Universitas Qingbei. Dan hadiah 1 miliar. Nanti semua masalah keluarga kalian selesai. Benarkah, Guru Zhang? Tentu saja. Guru Zhang, aku tetap tidak akan ikut. Keluarga kami tak punya uang. Biaya perjalanan dan pendaftaran tak sanggup kami bayar. Aku ada cara. Tahun ini, beasiswa jenius dibatalkan. Kalian berdua pulang saja. Dibatalkan? Pak Direktur,
Baru 2 hari lalu saya lihat dokumen dari kota. Kalau begitu, minta ke kota sana. Jangan-jangan saya menggelapkan dana? Bukan itu maksud saya. Jiang Ping punya bakat luar biasa. Jika ada beasiswa untuk dukung kompetisinya, itu juga akan harumkan nama sekolah. Tidak ada. Lulusan SMK ditakdirkan kerja di pabrik elektronik, masih ingin ikut kompetisi sebesar itu, akan mengharumkan nama. Itu sama saja dengan membuat saya dipermalukan. Pak Direktur, saya jamin kalau Jiang Ping tak bisa mengharumkan nama sekolah, saya mengundurkan diri. Kamu? Zhang Zhenzong, kau kira aku tak tahu? Kamu itu dulu. Kamu tidak ikut kompetisi internasional ini. Sekarang ingin dia menyelesaikan impianmu yang belum tercapai. Dan kuberitahu, beasiswa itu memang tidak ada. Sampah. Selamanya akan jadi sampah. Kamu. Dia juga. Direktur, kenapa bicara begitu? Pergi. Kalian berdua sudah kupecat. Sialan, pergi kalian semua. Bos Jiang. Murid Jiang. Bos Jiang, ini sedikit tanda perhatian dariku. Khusus untuk murid Jiang. Jangan khawatir, Direktur. Setelah Jiang Feng memenangkan penghargaan, dia pasti akan banyak mempromosikan sekolah kalian. Baik, murid Jiang, terima kasih. Nanti di televisi, jika sekolah kami dipromosikan, maka sekolah kami nanti akan punya lebih banyak siswa. Bos Jiang, Tenang saja, nanti akan lebih banyak lagi. Ayah, jangan dihitung lagi. Aku tak akan pergi. Lagi pula, aku sudah dikeluarkan dari sekolah. Aku bisa pergi bekerja untuk membantu keuangan keluarga. Tidak, ini tidak boleh. Saya seumur hidup ini sudah tidak punya masa depan lagi. Tapi kamu harus sukses. Kalau memang tidak ada jalan lain, aku jual darahku. Jangan, Ayah. Tidak, saya tak pergi. Aku tak akan pergi. Kakak Zhang, Tidak perlu. Uang ini saya berikan. Guru Zhang, Ini tabungan saya. Ditambah uang Anda. Seharusnya cukup. Guru Zhang, uang ini tak bisa saya terima. Sebagai guru, saya tak akan biarkan sebutir emas pun terkubur di tanah. Setelah kompetisi nasional, akan ada Olimpiade Matematika Internasional. Dunia internasional sudah ditekan bertahun-tahun. Kamu adalah harapan besar untuk mengharumkan nama bangsa. Guru Zhang, aku bisa? Jiang Ping, beranilah. Kamu mewakili dirimu. Dan impian-impian yang harus diperlakukan adil. Ambil ini. Jiang Ping, bakatmu jauh melampauiku. Pergi. nak, jangan tertekan. Ayah percaya padamu. Pergilah. Ayah, bawa payung. Cepat, jangan terlambat ujian. Cepat, pergi. Nak, kerjakan dengan baik. Kamu pasti bisa. Waktu ujian habis 1 jam. Yang sudah selesai lebih awal bisa kumpulkan lembar jawaban. Guru, saya kumpulkan. Soal yang seharusnya diselesaikan dalam 3 jam, dia selesaikan dalam 1 jam. Yang muncul di arena kompetisi ini hanyalah para jenius. Tak mungkin ada penumpang gelap. Kalau begitu dia. Halo, Ayah. Aku sudah selesai ujian. Iya, semua bisa. Aku selesaikan cepat. Profesor Zhao, Anda profesor dari Asosiasi Olimpiade Matematika Internasional. Kompetisi kali ini, dan bertanggung jawab atas tim penilai. Putra saya bernama Jiang Feng. Beruntung bisa ikut kompetisi ini. Saya tetap berharap berikan perlakuan khusus. Ini, baik.
Tidak masalah, terima kasih banyak, terima kasih. Berikan ke Departemen Inspeksi Disiplin laporkan situasinya. Selain itu, tolong carikan lembar jawaban Jiang Feng untuk saya. Baiklah. Lembar jawaban Jiang Feng. Profesor, lihat lembar jawaban ini. Tingkat seperti ini. Saya belum pernah melihatnya. Hadirin, saya sangat beruntung bisa ikut memeriksa lembar jawaban kali ini. Karena saya sendiri telah menyaksikan kelahiran seorang jenius matematika. Jenius seperti ini langka. 100 tahun sekali. Saya meminta semua ahli untuk ikut dengan saya. Menemui jenius ini secara langsung. Ini acara penghargaan ya. Guru Zhang sudah memperkirakan nilai saya. Pasti hasilnya bagus. Ayah, mereka berani datang juga. Halo semua, saya penanggung jawab Olimpiade Haishi, Pang Tong. Di sini, selamat kepada semua siswa. Semoga hasilnya sangat baik. Sebelum pengumuman hasil, saya ingin mengumpulkan data tentang situasi siswa sekalian. Baiklah, orang tua siswa dari Sekolah Menengah Internasional, angkat tangan. Silakan duduk. Selanjutnya, silakan orang tua siswa sekolah menengah unggulan angkat tangan. Bapak Pang, kalau putri saya masuk 10 besar Olimpiade Haishi, saya siap menyumbang gedung olahraga untuk panitia. Oh, Direktur Zhou. Senang bertemu. Silakan duduk. Bapak ini, terima kasih atas 2 miliar Anda. Silakan duduk. Hei, halo. Saya juga akan menyumbang. Silakan duduk. Semua sudah hadir. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling dinantikan semua orang, pengumuman hasil. Murid yang saya sebut namanya, silakan maju tanda tangan. Verifikasi sidik jari untuk lihat hasil Zhang Liang dari Sekolah Menengah Huaxi. Dia meraih juara ketiga dalam kompetisi kota Hai kita. Berikutnya adalah Li Shun. Dia meraih juara kedua dalam kompetisi kota Hai kita. Baik. Ayah, sebentar lagi giliranku. Tenang saja, kali ini aku pasti bisa memenangkan penghargaan. Hadirin sekalian, sebagian besar hasil nilai sudah selesai diperiksa. Sekarang hanya tersisa 2 orang. Salah satunya adalah Jiang Feng dari Sekolah Menengah Unggulan Panlo. Yang bisa diperiksa nilainya terakhir, itu pasti yang nilainya terbaik. Tinggal juara pertama kota Hai belum diumumkan. Juara pertama kota Hai pasti masuk nasional. Yang satu lagi berasal dari Sekolah Kejuruan Menengah Kota Hai. Jujur, aku kira salah lihat. Setelah lihat beberapa kali, baru yakin itu Sekolah Kejuruan. Apa ambang batas kompetisi internasional sudah serendah ini? Tenang semuanya. Juara pertama, kebanggaan seluruh Kota Hai. Tentu saja akan diumumkan terakhir. Nah, kita akan melihat dulu nilai siswa Sekolah Kejuruan ini. Silakan, siswa Jiangping naik ke panggung. Siswa sekolah kejuruan? Apa menariknya? Bahkan nggak tahu dia bisa ikut dapat kualifikasi. Mungkin dia cuma dapat nilai terendah. Betul, tidak perlu menebak. Jiang Feng pasti juara pertama. Kenapa harus melihat sampah padahal ada harta karun di depan mata? Lagi pula, nilai siswa sekolah kejuruan pasti menurunkan standar kota Hai. Menurutku tidak perlu diumumkan nilainya. Aku setuju ya. Aku setuju. Aku setuju. Jiangping, semua orang tua sudah bilang begitu. Maka nilaimu tidak diumumkan dulu. Pulanglah dulu. Tidak. Komisaris Pang saya direkomendasikan wakili kota Hai di kompetisi. Saya berhak periksa hasilnya. Direkomendasikan. Orang lain mungkin takut bicara. Tapi bagaimana kamu bisa merayu guru sekolah itu untuk curi formulir pendaftaran? Apa? Mencuri? Betul. Konon guru itu bahkan mengeluarkan seluruh hartanya untuknya. Jiangping, kamu mengaku atau tidak? Guru Zhang, kasih semua tabungannya ke aku. Astaga, masih muda sudah tidak benar, hanya belajar hal-hal yang tidak baik. Orang ini pantas tampil di panggung. Ini sungguh merusak reputasi akademik kota Hai. Kalau saya orang tua cepat saja dia turun. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Turun jauh. Turun aja. Jiangping, karena kualifikasi partisipasimu saja sudah bermasalah,
Sekarang juga turun dari panggung. Kau bisa meninggalkan tempat ini. Lembar nilaimu itu lebih baik dibuang daripada dibacakan. Sampah akan selalu jadi sampah. Oh, sampah! Dia juga! Bukan begitu. Bukan. Ping, udara di sini tidak bagus. Lebih baik kita pergi saja. Ayah, di masyarakat sekarang, semua orang setara. Memang benar aku siswa SMK. Keluargaku memang miskin, tapi aku tetap belajar dengan giat. Berharap suatu hari nanti bisa mengabdi pada negara. Guru Zhang, yang dia beri uang pendaftaran, bukan hal memalukan atau kotor, bukan hal kotor. Aku tak terima. Aku Jiang Ping, dari SMK Kota Hai, menuntut untuk melihat nilaiku. Setelah nilaimu diperiksa, kau dan ayahmu yang pincang ini akan menabrakkan diri sampai mati. Nilai peringkat pertama belum diumumkan. Bagaimana kalian tahu setelah nilaiku keluar, aku tak akan jadi pilar langit dan penopang lautan nanti? Komisaris Pang, aku tak bersalah. Kalau kalian tak periksa, aku periksa sendiri. Apa yang kamu lakukan? Nilai saya, juara pertama Haishi, belum diumumkan. Kenapa kamu berani periksa nilai di depan saya? Apa kamu begitu yakin kamu akan jadi juara pertama? Bukan saya. Lalu, apa sih pecundang sepertimu? Juara pertama kompetisi ini adalah saya. Baiklah, kamu begitu yakin. Oke, kamu periksa nilai dulu. Tapi kalau kamu bukan juara pertama, berani bertaruh? Bertaruh apa? Kalau kamu juara pertama, saya keluar dari sini tak ikut kompetisi lagi. Kalau saya juara pertama, kamu nikah dengan Jin Daya. Apa? Keluarga saya terima ratusan juta rupiah. Uang imbalan tidak mungkin dikembalikan. Bagaimana? Kau berani bertaruh? Ping, jangan kau setujui dia. Meski tak dapat peringkat pertama, tak apa. Ayah percaya padamu. Kau nanti pasti akan sukses. Kenapa? Bukankah kau pilar penopang langit dan tiang penyangga lautan? Ini saja tidak berani bertaruh? Kau tidak berani bertaruh, minggir sana. Tempat ini tidak cocok untukmu yang dari kalangan bawah. Lulusan SMK minggir sana. Jiang Ping, kalau kau tidak mau memeriksa, jangan buang-buang waktu orang lain. Aku pasti bertaruh. Ping, jangan. Nilai Jiang Ping adalah peserta Jiang Ping belum ada nilai. Benar-benar mempermalukan diri sendiri ya. Ini yang dia bilang juara pertama. Bukan hanya tidak ada peringkat, bahkan nilai pun tidak ada. Nol. Cepat ambil foto. Semuanya. Jarang siswa kejuruan juara pertama Olimpiade Nasional. Kamu katakan dengan yakin nilainya 0. Kamu seperti baji menancapkan daun bawang untuk sombong. Ya, ini peringkat terakhir. Juga peringkat pertama kan? Bapak Ibu, anak Anda sudah jadi juara pertama, kenapa tidak pulang? Dan mengadakan pesta besar-besaran. Untuk merayakannya, George, Profesor sekarang, hasil peringkat dari berbagai kota sudah semua diumumkan. 10 besar nasional sementara dirahasiakan. Butuh Anda untuk konfirmasi dan otorisasi langsung. Peringkat 10 besar nasional baru saja selesai diotorisasi. Akan diumumkan 1 menit lagi. Apa kita sudah dekat dengan tempat pengumuman nilai Jiang Ping? Ya. Bagaimana mungkin nilai saya? Penghitungan mundur pengumuman 10 besar nasional. Apa nilai putri saya terlewatkan? Kenapa dia bahkan tidak punya nilai? Bagaimana panitia bisa salah? Hasil kali ini benar-benar adil dan tidak memihak. Adil dan tidak memihak. Siswa SMK tak punya prestasi. Itu kehormatan terbesarnya. Lihat kalian, ini karena kamu buang-buang waktu. 10 besar nasional segera diumumkan. Nilai semua siswa sudah diumumkan. Tinggal tersisa nilai Jiang Feng belum diumumkan. Sangat jelas. Dia adalah juara pertama Kota Hai. Bahkan mungkin masuk 10 besar nasional. Dia adalah kebanggaan Kota Hai kita. beberapa orang selalu sepanjang hari berkhayal ingin menjadi juara pertama. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa itu juara sejati. Bahkan Kota Hai yang kecil ini tidak pantas untuk memuat namaku. Aku akan segera muncul di 10 besar peringkat nasional. Jiang Ping dan ayah pincangmu, lihat baik-baik. Apa itu pilar penopang langit yang sejati? Sekarang, tolong keluarkan ponsel dan kameramu. Saksikan bersama momen bersejarah Kota Hai ini. Hari ini, aku, Jiang Feng, pasti akan dikenal luas dan membuat sensasi. Juara pertama Olimpiade Matematika Nasional adalah
Jiangping. Ini omong kosong. Siswa sekolah kejuruan juara nasional pertama. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku saja tidak 10 besar nasional. Tak ada yang kenal dia. Ayah, kau lihat itu. Aku juara pertama. Juara nasional pertama. Bagus, bagus. Putriku yang baik, akhirnya kau berhasil membuat ayah bangga. Sekarang aku bisa masuk sekolah unggulan, Adik juga bisa sekolah. Ayah juga bisa diobati. Bukankah dia cuma siswa SMK? Apa ini benar-benar kemampuannya? Jiangping, tadi saya salah bicara. Prestasi yang kamu raih ini adalah kehormatan yang sudah lama tidak dirasakan kota Hai. It's bohong! Bagaimana bisa kamu jadi nomor 1? Namaku tak ada sama sekali. Kamu curang. Aku bongkar kebohonganmu. Jiangping juara pertama. Mungkin dia menyontek. Jiang Feng, teman sekelas. Jangan bicara sembarangan. Punya bukti. Lihat semua. Ini nilainya 1 ujian biasa. Dia cuma lulus pas-pasan. Mungkin dia tiba-tiba tercerahkan dan jadi jenius. Aku tidak percaya. Aku bahkan tak punya nilai. Ayah, cepat telepon Profesor Zhao. Aku akan bongkar kebohongannya. Profesor, telepon dari Jiang Dashan. Angkat. Profesor Zhao. Saya Jiang Dashan. Profesor Zhao ada di sini. Katakan saja. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Hasil pertandingan hari ini sudah keluar. Jiang Feng anakku tidak masuk peringkat. Jiangping jadi juara nasional. Hasil ini bermasalah. Memang bermasalah. Kami tak akan tolerir kecurangan. Saya dan Profesor Zhao akan tiba di lokasi lalu mengumumkannya. Baik-baik ya. Jiang Dachuan, Jiangping. Aku mau lihat lagi-lagi kalian bilang apa? Profesor, hasilnya bermasalah. Hasil Jiang Feng memang bermasalah. Lupa uang 100 juta itu. Apa maksudnya hasilnya bermasalah? Sudah kuduga dasar orang udik. Kok bisa tiba-tiba muncul seorang Phoenix begitu? Bahkan, Kepala Komite Olimpiade, Profesor Zhao, tahu ada yang curang. Makin tinggi dia terbang, makin sakit dia jatuh. Jangan bicara omong kosong. Tunggu Profesor Zhao dulu lalu lihat. Apa yang terjadi? Kami hampir ditipu kalian berdua, ayah dan anak. Kompetisi sepenting ini, berani-beraninya curang. Bukan cuma kamu. Dinas Pendidikan Kota Hai juga ikut terseret. Sebelum Profesor Zhao datang, kalian sendiri mengakui kecurangan dan minta maaf. Aku bisa mohon pada mereka untuk mengampuni kalian. Jika tidak, berita kecurangan kalian akan tersebar kemana-mana. Kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Nama baikmu hancur. Seluruh hidupmu benar-benar tamat. Kenapa? Kenapa kalian memutarbalikkan fakta? Kenapa hanya karena latar belakangku buruk, aku didiskriminasi? Aku tidak akan meminta maaf atas sesuatu yang tidak aku lakukan. Cepat akui, akulah yang pertama. Aku beri kamu 10 detik untuk berpikir. Sure, aku salah. Aku tunggu orang Komite Olimpiade datang buktikan aku tak bersalah. Sudahlah. Komite Olimpiade datang untuk membongkar kebohonganmu. Zan! Yi! Jiangping. Jiangping ada? Profesor Zhao, ya, Anda datang sendiri saja. Saya datang ucap selamat jenius matematika kita. Juara pertama nasional Jiangping. Jiangping, juara nasional pertama, ya? Tunggu dulu. Profesor Zhao, tepat waktu. Saya melaporkan, ada kecurangan dalam kompetisi. Oh, siapa? Dia, Jiangping. Omong kosong. Jiangping juara nasional pertama. Bagaimana dia curang? Bukankah tadi Anda bilang di telepon aku tahu sekarang? Bukan kecurangan peringkatnya salah, kan? Lembar ujian kami sudah melalui penghitungan yang sangat teliti. Tidak mungkin ada kesalahan. Dia cuma siswa SMK. Aku siswa unggulan dari SMA favorit. Meskipun aku tidak dapat juara pertama, dia tidak mungkin bisa mengalahkanku. Profesor, saya selalu bingung. Selama ini, saya hampir tidak pernah melihat cara penyelesaian soal setingkat ini. Bagaimana mungkin seorang siswa SMK? Aku juga. Metode penyelesaian soal di ujian setara pemikiran tingkat penelitian. Mungkinkah ada yang membocorkan? Saya sudah periksa semua CCTV-nya. Tidak mungkin salah kok. Saya tidak percaya, Profesor Zhao. Suruh dia kerjakan soal di sini untuk buktikan kebenarannya. Kalau tidak, saya tidak terima. Jiangping, kamu berani? Betul. Kalau dia tak bisa buktikan diri, saya tak percaya. Betul.
Aku juga tak percaya siswa SMK bisa jadi juara nasional pertama. Lalu kami, anak sekolah internasional ini, kami di mana? Dia harus buktikan. Profesor, juara nasional pertama itu akan mewakili negara untuk ikut kompetisi internasional. Jiang Ping, kami dari panitia penyelenggara bisa berikan soal ujian di sini. Bersedia buktikan dirimu. Jiang Ping, begitu kamu membuktikan dirimu, perbuatan curangmu itu akan terbongkar. Kalau kamu tidak membuktikan dirimu, itu berarti kamu memang curang. Tapi kamu itu tak mungkin jadi yang pertama. Saya siap. Mahasiswa Jiang Ping, soal ini di seluruh negeri yang bisa selesaikan. Tak lebih dari 3 orang. Aku tak menuntutmu untuk jawaban yang benar. Dalam 10 menit, kalau bisa berikan ide penyelesaian, nilai dianggap sah. Jika kamu bisa menuliskan prosesnya, kamu adalah yang terbaik di seluruh negeri. Jika jawabannya benar, kamu jenius dunia. Nah, biarkan saya melihat kemampuanmu. Soal gila, Profesor Zhao luar biasa. Waktu dimulai. Soal ini menggunakan rumus Taylor. Seharusnya bisa mendapatkan jawabannya, tapi akan memakan waktu terlalu lama. Mungkin bisa menggunakan kriteria Leibniz. Soal ini, bahkan juara tahun-tahun sebelumnya pun tidak mungkin bisa menyelesaikannya. Apakah Profesor Zhao sengaja ingin menjatuhkannya? Beri ide penyelesaian dalam 10 menit. Hanya juara pertama yang bisa. Harapanku padanya adalah menyelesaikan prosesnya. Ini menunjukkan proses penyelesaian. Hanya jika mencapai tahap ini, barulah mewakili Daxia kita. Lihat ya, sudah selama ini masih saja terpaku di sana. Bahkan, penapun tidak berani dipegang. Jelas tidak tahu apa-apa. Berani klaim posisi pertama Jiang Feng kita. Belaga dan berpose lama solusi pun tak bisa ditulis. Gadis jenius, waktu yang tersisa untukmu tidak banyak lagi. Nah, tidak apa. Meski tak bisa selesaikan, ayah percaya padamu. Jangan buru-buru. Kasih dia waktu. "30 detik. Bisakah dia?" Jiang Ping, berpura-pura seperti itu sudah tidak ada gunanya. Tidak ada waktu lagi. Kamu kalah. Akulah yang akan jadi juara pertama. Benarkah bukan dia? Cepat lihat, dia sudah mulai. Ini tidak mungkin cara penyelesaiannya. Soal seperti ini, bahkan kami yang sudah lulus seleksi ketat tidak dalam beberapa hari bisa selesaikan ini. Kamu pikir kami tidak mengerti, jadi kamu menulis asal-asalan. Kamu tidak bisa. Aku bisa. Betul. Ini bukan caranya. Jiang Ping, Profesor Zhao sudah berkata, ini sama sekali bukan cara penyelesaiannya. Kamu kalah. Ini bukan caranya. Yang kutulis jawaban soal ini. Jawaban? Kalian semua di sini. Siswa cerdas ber-IQ tinggi. Semua siswa cerdas ber-IQ tinggi. Siswa cerdas ber-IQ tinggi. Coba kalian lihat. Ini terlihat seperti jawaban? Sesingkat itu, aku belum mengerti langkah-langkahnya. Ini, jawabannya, mimpi. Kalau dia sehebat itu, apa gunanya kami? Ke pabrik elektronik, mending dia jadi pengembala sapi aja. Dengar Jiang Ping. Kau bisa menipu ayahmu buta huruf. Tapi menipu kami, calon pilar bangsa, kau tak pantas. Profesor Zhao, Jiang Ping tak ada nilai dalam 10 menit. Saya sarankan batalkan hasil pertandingan ini. Jawaban yang begitu sempurna dan ringkas. Matematikawan Daxia, kita punya penerus. Aku bisa mati tenang. Apa? Profesor? Ini jawabannya? Meskipun ini bukan pendekatan standar, tetapi jawabannya tidak meleset sedikit pun. Siswa Jiang Ping, cara baru untuk memecahkan masalah. Metode penyelesaiannya sendiri. Hanya dengan cara seperti ini, cukup bagi komite penyelenggara Daxia.
dalam catatan sejarahnya untuk isi lebih dari setengah halaman. Tunggu apa lagi? Cepat catat. Profesor Zhao, apakah Anda tidak salah lihat? Cuma dengan rumus ini, itu jawabannya benar. Tak percaya. Kenapa kamu nggak percaya? Cuma karena keluargamu kaya. Cuma karena kamu dari sekolah unggulan. Cuma karena kamu menganggap dirimu yang terbaik. Maka kamu bisa meremehkan wajah asli semua orang. Profesor Zhao, kau jangan lupa ayahku. Saya, Zhao, selalu adil dan tegas. Suaramu kecil. Bukankah ayahmu memberiku 100 juta? 100 juta rupiah. Xiao Peng bacakan badannya maksud dari atas. Siswa Jiang Feng hukuman suap. Selama kompetisi peserta Jiang Feng dan orang tuanya menyuap. Profesor Zhao serahkan suap 100 juta. Tepat waktu berikan penjelasan. Setelah pertimbangan, diputuskan. Untuk peserta Jiang Feng, hasilnya dibatalkan sebagai hukuman dan tidak diizinkan seumur hidup untuk berpartisipasi lagi. Profesor, tidak bisa. Profesor, tidak bisa. Anak saya ini hidupnya akan hancur, Profesor. Olimpiade Matematika. Kalian tak bisa ikut lagi. Namun, tapi tak pengaruhi kelanjutan studi kalian. Ini adalah kesempatan terakhir kalian. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Nak, kerja kerasmu terbayar. Universitas yang beri surat penerimaan jalur khusus. Dan juga hadiah 1 miliar rupiah. Ayah, aku tidak mengecewakanmu. Aku masuk Universitas Qingbei. Dengan uang ini, adik juga bisa sekolah. Dan ada uang untuk mengobati kakimu. Putriku yang baik. Akhirnya kamu berhasil. Jiang Bing, seminggu lagi Olimpiade Matematika Internasional. Zhao, mengundangmu untuk mewakili negara. Minggu depan yang ke-18 Olimpiade Matematika Internasional. Di atas podium, bendera nasional Daxia. Kita sudah lama tidak berkibar. Orang asing itu sombong. 1,4 miliar penduduk Daxia kita semuanya tak berguna. Saya mohon padamu, berjuanglah demi Daxia kita. Harumkan nama Daxia kita. Mohon, Jiang Ping, berjuang untuk negara. Harumkan nama Daxia. Mohon, Jiang Ping, berjuang untuk negara. Harumkan nama Daxia. Baik, saya akan ikut. Baik. Anda bisa kali ini, di antara semua peserta, pilih satu rekan tim. Siapa yang Anda pilih? Dia. Jiang Feng. Dia bukan. Dia sepupu saya. Saya kenal dia. Dia nggak jahat, cuma salah jalan. Sebenarnya, nilainya sangat bagus. Profesor, sebenarnya kemampuan Jiang Feng dalam kompetisi ini juga masuk 10 besar. Jiang Feng mau tebus kesalahanmu dan berjuang untuk negara? Saya dia. Ayah, itu omong kosong. Kalau bukan karena kakak, Jiang Feng bahkan tak bisa ikut. Kakak Ipah, kok bisa bilang begitu? Jiang Dachuan, jangan kira putrimu di acara penghargaan berhasil tipu semua orang. Siapa yang tak tahu, putrimu tak sebaik putraku. Menurutku, kompetisi internasional kali ini hanya Xiao Fengku yang bisa mengharumkan nama bangsa. Putrimu itu tidak menyusahkan saja. Sudah bagus. Kalian, Hakim Watanabe, Daxia makin kuat. Perintah dari atas, kita tidak boleh membiarkan Daxia mendapatkan tempat di bidang matematika lagi. Wojun, Orang Daxia rendahan itu, di matamu, tidak ada bedanya dengan semut. Tenang saja, aku ini orang yang paling adil dan jujur. Aku tidak akan membiarkan Daxia menang dengan cara licik. Kalian memintaku menjadi juri, jangan khawatir. Yos. Oh, sambut peserta Kwon! Suhyun masuk! Annyeonghaseyo peserta Kwon Suhyun!
dari Universitas Nasional Negeri Kimchi Grandmaster Memory Internasional penerima beasiswa Olimpiade Matematika. Selanjutnya, mari kita sambut Rabein masuk. Peserta Rabein dari Universitas Nasional Berlin gelar master ganda menguasai 3 bahasa. Berikutnya, Watanabe Ichiro. Watanabe Ichiro dari Negeri Matahari Terbit Universitas Nasional Tokyo juara Olimpiade Matematika 2 kali. Konnichiwa. Peserta keempat, Hawkins masuk. Peserta Hawkins dari Amerika Mahasiswa UNIF. Federal Pencetus Teori Hawkins Olimpiade Matematika Internasional juara 6 kali. Ini Edison masuk ke dalam. Peserta kelima, Jiangping, Negeri Tiongkok. Siswa sekolah kejuruan. Siswa SMK. Masuk. Siswa SMK kok belum pernah dengar? Sepertinya dari sekolah rendahan Daxia. Sama saja dengan SD kami. Kalian ini peserta dari Daxia? Dia itu. Sudah kudengar peserta Daxia kali ini ada seorang siswa SMK. Sepertinya Daxia memang payah. Memangnya kenapa siswa SMK? Kudengar di negaramu, mereka cuma jadi buruh pabrik atau pengantar makanan. Ini adalah kuil tertinggi dunia matematika. Orang-orang seperti kalian, amatir yang baru belajar, hanya mencemari matematika. Wojun, IQ orang Daxia sama seperti babi sapi. dia belum tentu mengerti perkataanmu. Kalian lihat saja, seorang siswa SMK mempermalukan negara di luar negeri. Apa yang kau katakan? Tidak apa-apa. Tertawalah. Ratusan tahun lalu, masuk negara Daxiaku, kalian harus berlutut. Orang rendahan berkuasa. Itu wajar. Aku paham. Babak pertama, Sudoku. Para peserta harus memecahkan ratusan Sudoku. Pemenang yang tercepat. Silakan para peserta masuk. Bisakah Daxia kunci kembali ke dunia matematika internasional? Ada padamu. Jangan buang energi di depan. Aku bukakan jalan untukmu. Babak pertama, Jiang Feng dari Daxia melawan Kwon Soo-hyun dari negara Kimchi. Pak Tua, siswa SMK, tim Daxia kalian sudah beli tiket pulang? Kalau belum beli, sekarang bisa beli. Menurutku tidak perlu. Lagi pula, kalian semua juga belum beli kan? Aku sarankan kalian cepat mundur saja dari pertandingan orang-orang Daxia di mataku. Semuanya bodoh. Kau sama saja dengan siswa SMK itu. Pertandingan itu dimulai. Kalian lihat sendiri kan? Anakku hebat. Jiangping takut tampil. Hanya Xiao Feng dari keluarga kami yang berani naik panggung. Karena mereka semua bodoh. Kakakku tak suka mereka, tak mau buang waktu. Pertandingan dimulai. Pertandingan pertama kalah, aku tak terima. Aku sudah selesai. Kwon Soo-hyun dari negara Kimchi menang. Jiang Feng dari Daxia tereliminasi. Tidak mungkin. Pasti orang asing itu menggunakan cara-cara licik. Xiao Feng hebat sekali. Bagaimana bisa kau? Berani curang! Bully anakku akan kulaporkan! Lapor apa? Itu di luar negeri. Bisa telepon ke sana? Kalau kakakku yang bertanding dengan mereka, satu tangan saja sudah bisa menang. Apa katamu? Kakakmu yang tidak berguna itu, Xiao Fengmu saja cuma bisa bertahan. Sebentar di sana, kalau kakakmu maju, tidak berlutut saja sudah hebat. Maaf, Jiangping, Profesor Zhao. Aku mempermalukan kalian. Nah, sudah lakukan yang terbaik. Lawan kita terlalu kuat. Hei, kalian orang Daxia masih saja bodoh, seperti babi ya. Sudoku, begitu meremehkan kami orang Daxia. Kalau begitu, hari ini aku akan menantang kalian semua.
Daxia takkan kalah. Pertandingan dimulai. Peserta Kwon Soo Hyun sangat cepat. Daxia pasti akan kalah, karena peserta Kwon Soo Hyun juga memiliki julukan Master Sudoku Internasional. Hei semuanya, kalian lihat tidak? Jiang Ping si tidak berguna itu tidak bisa menjawab satu soal pun. Semuanya, lihat. Jiang Ping ini benar-benar bego. Tidak bisa mengerjakan satupun. Bahkan matanya tertutup. Kalian orang Daxia jangan-jangan datang untuk melucu ya? Ini, percaya padanya. Biar kulihat jangkrik ini. Sudoku pertama, sudah selesai atau belum? Selesai. Tidak mungkin. Jiang Ping, kau tahu 100 soal Sudoku ini? Apa maksudnya? Jumlah perhitungan yang sangat besar di dalamnya. Bahkan aku, Master Sudoku ini, membutuhkan waktu. Bagaimana bisa? Pemeriksaan selesai. Semuanya benar. Ah! Aku umumkan negara kimchi tereliminasi. Negara Daxia lolos. Bagus! Daxia lolos! Anak Jiang Ping benar-benar berprestasi. Kita harus mengandalkannya mengharumkan nama bangsa. Putaran ini 1,5 menit. Siapa yang bisa restorasi kubus Rubik paling banyak? Dialah pemenangnya. 5 kubus Rubik 5x5 dan 2 kubus Rubik 7x7. Kubus Rubik 7x7 setara 2 kubus 5x5. Silakan para peserta naik ke panggung. Orang Daxia, jangan kira kau mengalahkan Kwon Soo Hyun, si bodoh itu. Lalu kau hebat. Kalian Daxia hanya bisa tunduk di bawah kaki negara matahari terbit kami. Tempatnya kecil, tapi hatinya besar. Baka. Pertandingan sudah dimulai. Pemulihan kubus Rubik. Aku 10 tahun. Juara Rubik dari negeri matahari terbit. Aku pasti akan menang. Aku sudah menyelesaikan 2. Aku setidaknya bisa menyelesaikan 3 lagi. Orang Tiongkok, biar kulihat ekspresi putus asamu. Pak Zhao, orang-orang kalian bahkan tidak tahu apa itu Rubik. Kalian semua udik, cepatlah kembali ke Daxia. Kondisi keluarga Jiang Ping tidak bagus. Seharusnya dia tak pernah sentuh Rubik. Mungkinkah Daxiaku ini benar-benar tidak beruntung? Kalian semua lihat kan? Meskipun Jiang Ping punya bakat, memangnya kenapa? Keluarganya miskin. Bahkan Rubik ini mungkin belum pernah dilihatnya. Lihat saja dia itu seperti orang udik, dia pasti kalah. Ping Ayah minta maaf. Ayah tak bisa beri kamu lingkungan yang baik ini. Meskipun aku belum pernah memainkan Rubik ini, tapi sepertinya ada kemiripan dengan rumus matematika. Siswa SMK Daxia, jika kau sekarang berlutut dan minta ampun teriak hidup negeri matahari terbit, aku bisa pertimbangkan untuk berbelas kasih. Apa? Tingkat 7. Apakah bakat Jiang Ping sudah sekuat ini? Tidak mungkin! Ini mustahil. Aku juara Rubik dari negeri matahari terbit. Hanya bisa selesaikan 3 Rubik 5x5 dalam 1 menit. Bagaimana kau selesaikan 7x7? Aku pasti menang. Meski bisa putar Rubik 7x7, sisa 10 detik. Paling selesaikan 1. Aku sudah selesaikan 3 Rubik 5x5. Aku akan membuat kalian orang Daxia menangis dan memohon di hadapanku. Wasit, aku selesai 3 Rubik 5x5. Aku menang. Apa? Bagaimana ini? Ini sebenarnya sangat mudah bagiku.
Ini. Bagaimana? Negara kecil menjijikkan, bodoh dan biadab. Bagaimana bersaing dengan kekaisaran kami? Apa? Tidak mungkin. Dia kalahkan Kwon Soo-yoon dan Watanabe Ichiro. Dia itu orang Daxia. Daxia punya Jiang Ping. Perkuat kejayaan negara. Bakatnya, aku benar-benar tidak bisa menandinginya. Saya umumkan, Daxia lolos. Negeri matahari terbit tereliminasi. Bagus, menang. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Kali ini pasti hanya keberuntunganmu saja. Aku ingin bertanding lagi. Kau bisa kalahkan mereka. Aku terkejut. Aku juga bisa kalahkanmu. Kontestan Jiang Ping, saya perlu mengingatkanmu. Yang berdiri di hadapanmu ini, juara 6 kali. Jenius matematika dari negeri Paman Sam, pencetus hukum Hawkins. Tapi sekarang dia berhadapan denganku. Ini adalah Daxiaku. Ini adalah peserta edisi ke-7 kalian. Ini edisi ke-8. Ini edisi ke-9 kalian. Unit peserta edisi ke-9. Daxia kalian di hadapanku. Tidak ada bedanya dengan sampah. Kau juga sama. Tapi melihat dua orang bodoh itu kalah di tanganmu, aku masih bersedia memberimu kesempatan. Kalau bisa kalahkan aku, kompetisi kali ini tak perlu dilanjutkan. Kau langsung kuanggap juara. Apa yang kau katakan itu benar? Aku yang terkuat di sini. Kalau bisa kalahkan aku, mereka semua akan menyerah. Namun, kau tak mungkin kalahkan aku. Bendera Daxiaku mulai hari ini akan berkibar tinggi. Aku setuju. Jika Jiang Ping kalah, negara Daxia kehilangan hak bertanding. Dia berani menantang negeri Paman Samku, si Genius Hawkins. Gila. Betul, dasar orang tua. Kalian negara Sia Agung setelah hari ini akan lenyap dari panggung Olimpiade Matematika Internasional. Dasar tua bangka. Nanti jangan sampai nangis ya. Tuan Huo, tak terkalahkan. Jiang Ping, kenapa kamu menyetujuinya? Kalau kamu menantang satu-satu, meski akhirnya kalah dari Hawkins, setidaknya bisa pertahankan kursi negara Daxia kita. Tapi sekarang... Babak ini selesaikan soal di tempat. Selesaikan soal di sini. Hindari gangguan. Soal hanya terlihat oleh kedua peserta. Yang terlihat di layar yang ditampilkan, hanya kecepatan mereka memecahkan soal, dan waktu, dan batas waktunya 3 jam. Memecahkan soal di tempat asal tugas ini selesai dengan baik. Asal tugas ini selesai dengan baik. Aku bisa rekomendasikanmu menjadi warga negeri Paman Sam. Paham. Peserta Hawkins laporkan peserta Jiang Ping curang pakai kalkulator. Untuk buktikan Jiang Ping tidak bersalah, atas nama komite penyelenggara, kami menyita kalkulator peserta Jiang Ping dan akan membawanya untuk diperiksa. Setelah pertandingan bisa ajukan permohonan untuk ambil kembali ke komite penyelenggara. Lapor kami curang, ambil setelah pertandingan. Profesor Zhao, mereka main kotor. Saya protes keras. Protes tidak sah. Kalau terus protes, negara Daxia kami diskualifikasi dari kompetisi. Profesor Zhao, kompetisi tingkat tinggi, batas waktu 3 jam. Perhitungannya pasti sangat besar. Kalkulator pun belum tentu cukup, apalagi Jiang Ping menulis tangan. Bukan cuma soal perhitungan, dia takkan kuat secara fisik. Apakah negara Daxia ditakdirkan untuk didiskualifikasi secara permanen? Dan dipermalukan? Tidak pakai kalkulator, kenapa tidak? Aku tetap bisa menang. Kompetisi ini dimulai. Sudahlah, tak usah ditonton lagi. Matikan saja, sudah pasti kalah. Matikan! Anakku saja tak diizinkan bertanding. Hanya andalkan siswa SMK ini bisa kalahkan para jenius asing itu. Tak perlu dipikirkan. Cepat matikan saja. Tak usah ditonton. Matikan. Kah, jangan dimatikan. Xiao Pingzi belum kalah. Kita lihat dulu. Dia mau menang pakai apa? Nonton pertandingan saja. Kamu ini cerewet sekali sih. Sedikit-sedikit anakmu. Kalau anakmu memang hebat, kenapa tadi di pertandingan dia bisa tereliminasi? Betul. Jiang Ping masih ada kesempatan mengharumkan nama desa Jiangjia, mengharumkan nama. Lihat kalian, semua percaya pada anak ini, Jiang Ping. Kalau tidak mau nonton, silakan pergi. Kami akan terus menonton. Terus tonton. Terus menonton ya. Saya minta suplai. Silakan dinikmati. Wasit, tim Daxia, kami juga minta suplai. Suplai ditolak. Jangan gunakan suplai untuk informasi curang.
Itu tidak akan berhasil padaku. Pertandingan intens ini terus berlanjut. Orang normal pun tidak akan sanggup. Kalian menindas kami ya. Hidup mati pemain bukan urusanku. Yang aku pedulikan hanyalah adil dan jujur. Tidak tahu malu. Kalian mau apa sih? Hawkins bisa dapat supply. Kenapa Jiangping tidak boleh? Kalian orang Daxia paling suka semangat berjuang keras, sering mengajari kami di kancah internasional. Kami harus mematuhinya, ya? Apa ini? Saya curiga ada doping di dalamnya. Kartu kuning. Satu pelanggaran lagi, maka kalian dari negara Daxia akan didiskualifikasi. Kau bajingan! Peserta Jiangping, tubuhnya sudah mencapai batas. Aku tidak boleh tumbang. Aku wakil Daxia. Daxia tidak punya pengecut. Jiangping! Sudah sampai sini saja? Kemajuan Hawkins dalam menjawab soal sudah melampaui Jiangping. Sepertinya takdir pun tidak akan berpihak pada orang Daxia. Kau lihat itu? Dia akan kalah. Semuanya teruslah menonton. Mohon wakili negara dan banggakan Daxia. Jiang, tolong berjuang demi negara. Jayakan Daxia kita. Berjuang untuk negara. Jayakan Daxia. Tingkat kesulitan soal ini bisa dibayangkan. Bisa coba. Jiangping sadar! Jiangping sadar! Sadar pun kenapa? Genius hanyalah ambang batas bagiku. Kalian orang Daxia memang ulet, tapi di hadapan kekuatan absolut, tak ada gunanya. Kecepatan Jiangping jawab soal meningkat. Ternyata meningkat. Ya ampun! Apa yang terjadi? Sutradara! Sutradara! Potong! Apa dia curang? Ini dia! Ini rumus apa? Aku belum pernah lihat. Para juri, tolong beritahu aku, apakah ini bukti dia curang? Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat di dunia matematika. Peserta dari Daxia ini, bolehkah aku tahu apa itu sebenarnya? Jika aku beruntung, ya? Aku akan menyebutnya hukum Jiangping. Hukum Jiangping apa ini? Hukum ciptaan sendiri bisa dinamai dengan nama sendiri. Bagaimana hal seperti ini bisa muncul pada orang Daxia? Tidak mungkin ini. Aku sudah tahu itu. Aku tidak akan pernah kalah dari orang Daxia. Apalagi seorang siswa SMK. Apa? Hawkins juga pakai hukum Hawkins ciptaannya sendiri. Hukum ciptaannya. Pertandingan langkah 100 tahun sekali. Tapi kemenangan akhir tetap milik Hawkins. Karena soal ini adalah konjektur Goldbach. Apa? Konjektur Goldbach? Itu adalah konjektur Goldbach yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Di dunia ini, tak ada yang pernah memecahkan konjektur Goldbach. Tak tahu malu. Sangat tak tahu malu. Orang Daxia yang bodoh. Dengan otak babi kalian, konjektur Goldbach ini tentu saja tidak bisa dipecahkan. Namun bagi Huojun, itu bukan tidak mungkin. Apa? Huojun sebelumnya sudah punya beberapa petunjuk. Kali ini dia pasti bisa menjawab soal ini. Kalian orang Daxia ditakdirkan untuk diinjak-injak oleh kami. Ditakdirkan hanya menjadi orang sakit. Apakah komunitas matematika Daxiaku benar-benar sudah tamat? Aku tidak akan pernah membiarkan Daxia dipermalukan. Aku akan membiarkan bendera negara Daxia berkibar lagi. Aku sudah selesai. Apa? Jiangping sudah serahkan jawaban? Mungkinkah dia berhasil memecahkan masalah dunia ini? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti palsu. Dia menipuku. Sengaja memulur waktu. Orang Daxia licik. Tidak bisa jawab soal. Jadi ganggu orang lain. Apakah ini benar? Saya umumkan juara kompetisi kali ini adalah tim Daxia Jiangping. Kami menang. Kita menang. Palsu. Semuanya palsu. Kalian semua penipu. Pembohong. Kalian semua orang gila. Kamu pembohong. Jiangping, dia berhasil.
Kita menang ya! Jiangping, aku tahu kamu pasti bisa. Hari ini, karenamu, sebagai orang Daxia, aku sangat bangga. Kamu bukan orang Daxiaku. Kamu tidak pantas. Daxia bukan lagi Daxia 100 tahun yang lalu. Daxiaku sudah bangkit sejak lama. Suatu hari nanti ya, Daxiaku akan bangkit. Dan semua bangsa akan tunduk. Semua kerajaan akan datang menghadap. Saudari Jiangping, di kompetisi ini kau telah memecahkan rekor matematika global, menjadi matematikawan termuda di Daxia kami. Daxia kami sudah berabad-abad tidak pernah menghasilkan jenius tiada tara sepertimu. Sponsor acara? Miliarder Daxia, Zhou Ziyue, mengadakan pesta perayaan di Hotel Shangxi. Dia mengundang kamu dan semua peserta tukar pengalaman bareng. Kamu harus datang ya. Saudari Jiangping, semua orang sangat penasaran padamu. Mereka ingin tahu orang seperti apa yang bisa mengalahkan semua jenius di dunia. Menjadi yang pertama. Pergilah, Pinger. Mungkin pengalamanmu bisa membantu semua orang. Ini undangan untukmu dan Bapak Jiang. Kalau kau bisa datang, akan membuat perjamuan kami naik kelas. Jiangping, dia adalah harta paling berharga Daxia kami. Malam ini, jangan sampai kau mengabaikan keluarga Jiang. Tenang saja, aku pasti atur dengan baik. Jiangping, kelihatannya kondisi keluargamu tidak terlalu baik. Ada yang kau inginkan? Kita baik-baik saja sekarang. Tak ada yang kuinginkan. Jiangping, nilai belajarmu bagus, tetapi akhlakmu juga sangat mulia. Kalau begitu, kalau mau sesuatu, bilang aja padaku kapanpun. Baik, baik. Silakan. Baik. Pinger, kamu berhasil raih peringkat pertama dunia kali ini tak mudah. Aku mau telepon ibumu, juga beri dia kabar gembira. Ayah. Ayah lupa dia tinggalkan kita dulu. Ayah lupa dulu bagaimana dia meninggalkan kita. Minggir, Swesi, lagi ngapain? Aku udah beneran gak punya uang. Minggir kau. Jangan geledah lagi. Kembalikan uangku. Pergi. Bagus, Jiang Dacuan. Berani bohong padaku. Ini bukan uang. Uangku. Hanya segini aja. Menikah denganmu adalah penyesalan terbesar dalam hidupku. Swesi, uang 1 juta rupiah itu biaya hidup Pinger. Jangan ambil. Aku tidak peduli biaya apapun itu. Ini semua adalah hakku. Orang miskin tak berguna sepertimu. Hakmu bersamaku. Mama, jangan pergi. Aku tak bisa tanpa Mama. Pergi sana. Kamu memanggil siapa, Mama? Aku beritahu kamu, jangan menghalangiku. Aku akan menjadi orang kaya, mencari kekayaan. Kamu dan ayahmu yang miskin itu, seumur hidup ini, pergi saja memulung sampah. Chen Gang, ayo pergi. Swesi, kembalikan uangku. Hei Chen Gang, ada jagung di keranjang ini. Ambil dan tukar jadi uang. Baik. Pinger, bagaimanapun, dia ibu kandungmu. Apapun terjadi, kalau sudah sukses nanti, setidaknya beritahu dia. Dia pasti akan bangga padamu. Aduh, pesta kali ini, aku harus berdandan yang cantik. Miliarder Zhou memberiku pesanan 200 miliar rupiah. Dan dia sendiri yang mengutus orang untuk mengundang aku dan anakku menghadiri pesta di Hotel Shangxi. Aku dan anakku nih pasti akan kaya raya ya. Betul. Yang Dacuan, apa kamu sudah gila? Kenapa kamu meneleponku? Kamu berniat buruk padaku atau mau celakaiku? Mau jahat padaku atau celakaiku? Bukan, Swesi. Aku menelepon hari ini untuk memberimu kabar baik. Xiaoping ikut kompetisi dan meraih juara. Aku ingin mengundangmu makan malam untuk merayakannya bersama. Kompetisi? Juara? Cih, kau pikir aku tidak tahu?
Putrimu itu nilai masuk sekolah kejuruan masih ikut kompetisi? Menurutku pasti kompetisi abal-abal kan? Dan kau dengan penampilanmu yang miskin itu punya uang mengundang makan? Paling cuma menumis sayuran liar asal-asalan saja. Berani bilang mau traktir makan. Jangan di sini berpura-pura. Bukan. Pesta kali ini disiapkan oleh miliarder Zhou. Di sana, Di Hotel Sengshi, Jiang Dacuan, kau benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Kau pasti tahu, Xiaoqiang, kami masuk 10 besar final Olimpiade Matematika dan diundang ke pesta. Lalu kau dengar konglomerat investasi 200 miliar padaku, kau ingin datang meminta uang? bukan. Xiaoping dapat peringkat. Jangan banyak alasan, aku beritahu kau, orang miskin sepertimu mana mungkin punya niat baik. Dari awal, aku cuma punya satu putra, Xiaoqiang. Hanya ada satu putra. Padahal Xiaoping, dia adalah darah dagingmu sendiri. Putri kandungmu. Apa yang bisa dia berikan padaku? Investasi 200 miliar? Atau dukungan miliarder Zhou? Dia bahkan tidak sebanding dengan seujung kuku Xiaoqiang. Pinger, Tidak apa-apa, Ayah. Dia tidak menginginkanku. Aku juga tidak menginginkannya. Lagi pula, pesta malam ini aku juga akan datang. Jika dia tahu, aku lebih hebat daripada anak tirinya. Ekspresinya seperti apa? Saya bilang, menantu, kamu sebagai suami sang beruntung. Miliarder Zhou minggu ini ke Shueiji investasi 200 miliar rupiah. Ditambah lagi, pesta perayaan Xiaoqiang, keluarga Zhang kita akan melambung tinggi, tinggal menunggu waktu saja. Oh, iya Bu. Kali ini, berkat Shueiji dan Xiaoqiang, kita ikut kecipratan rezeki. Tentu saja. Meskipun Xiaoqiang bukan anak kandung Shueiji, tapi dia pintar sekali. Hahaha. Dan juga, dia disukai oleh Zhou Ziyue. Menurut saya, dia inilah cucu kandung saya. Betul, Jiangping itu tidak berguna. Bukan cuma nilainya jelek, keluarganya juga miskin. Sampai-sampai tidak punya uang sepeser pun sampah seperti ini. Ternyata anak kandung cepat atau lambat, aku akan suruh Shueiji memutuskan hubungan dengannya. Bu, jangan sebut mereka lagi. Siap, pikirkan saja. Bagaimana caranya tampil bagus di pesta nanti? Dengar, pesta ini bukan cuma miliarder Zhou Ziyue yang datang. Bahkan Profesor Zhao yang misterius dari Akademi Ilmu Pengetahuan Daxia juga hadir. Kalau kita bisa dapat perhatian dari mereka berdua, setelah ini, di seluruh Daxia, tidak akan ada lagi yang berani meremehkan kita. Kalau Xiaoqiang bisa diterima di Akademi Ilmu Pengetahuan, itu akan mengharumkan nama keluarga. Benar, Bu ya? Haha, sungguh. Aduh, ya. Jiang Dacuan, telepon buat apa? Minta uang lagi, Bu? Aku tidak mau pinjam uang. Siapa ibumu? Putriku sudah lama bercerai denganmu. Bu, ini Xiaoping. Dia ikut lomba. Hasilnya bagus. Kami ingin malam ini makan malam. Apa? Mau makan malam? Kau yang kantongnya kosong melompong. Si miskin, dengan apa kau mau mentraktir? Lagi pula, Jiangping lulusan SMK. Prestasi bagus apa yang diraihnya? Paling-paling cuma bisa bakar ubi. Ibu bilang begitu ya sudah, Xiaoping. Dia cucu kandung ibu. Ibu, mana bisa bilang begitu pada cucu sendiri? Aku memang bicara begitu. Kenapa? Kau ini orang kampung, anak perempuan yang kau besarkan itu tidak berguna. Dia sama sekali tidak pantas menjadi cucu kandungku. Masih mau mengaku kerabat denganku? Cih! Ibu, Xiaoping itu punya hubungan darah dengan ibu. Kenapa ibu bicara begitu kasar sih? Cucu kandung? Memangnya kenapa sih? Tidak ada gunanya bagi keluarga Zhangku. Aku tidak akan mengakuinya. Aku beritahu, meski Xiaoqiang bukan cucu kandung, tapi dia disukai oleh Zhou Ziyue. Dia bisa membawa uang dan keuntungan bagi keluarga Zhang kita. Dialah cucu kandungku. Jiangping si tidak berguna itu tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Cucu perempuan seperti itu lebih baik tidak punya. Kalian, kenapa kalian hanya mementingkan uang? Memangnya kenapa kalau kami cuma mementingkan uang? Kalau kami tak mementingkan uang, harus mementingkan si miskin sepertimu? Siapapun yang bawa keuntungan bagi kami, dialah yang kami akui. Kalau tidak, dia hanyalah anjing tak berguna. Jangan kira keluarga kami sekarang sudah kaya, lalu kalian ingin menjilat kami? Jiangping itu murid paling bodoh. Buat apa sekolah? Mendingan suruh dia cepat menikah, biar dapat uang. Kalian bicara benar-benar keterlaluan. Hei, berani tutup teleponku. Aku kesal. Tenang, Si tidak berguna ini bagus sekali. Mereka memang pantas dimarahi. tak akan kumaafkan dia. Pinger, ayah tidak menyangka. Mereka bisa begitu, tidak punya hati. Bahkan kata-kata tidak mengakui kamu bisa mereka ucapkan. Ayah, aku hanya butuh ayah. Aku pasti akan sukses besar. Agar ayah bangga. Di depan semua orang, kami tak akan diintimidasi lagi.
Pinger, hotel ini besar sekali ya. Ayah kali ini beruntung berkat kamu. Iya, nanti di perjamuan kamu harus tampil dengan baik. Jangan sampai mengecewakan harapan miliarder Zhou padamu ya. Baik, Dasar udik! Ini bukan tempat kalian. Cepat pergi! Kami diundang Zhou Ziwei untuk menghadiri perjamuan. Kalian? Orang udik bau miskin ini masih mau hadir di perjamuan ini? Kami datang untuk perjamuan. Ini surat undangannya. Surat undangan? Siapa yang tahu? Kalian curi dari mana? Kami tidak mencuri. Diberikan oleh miliarder Zhou. Yang bisa menghadiri pesta ini, kalau bukan orang jenius, ya orang berkuasa. Kalian, orang miskin rendah, bisa terima undangan? Asisten, bukankah ada orang miskin yang mau menipu demi makanan dan menyelinap ke hotel kita? Beberapa orang bahkan ingin mengemis di depan umum. Apa bedanya ini dengan penipu? Oh, jadi kalian punya niat seperti itu. Ambil 200.000 rupiah ini, cepat pergi. Jangan membuat masalah di sini. apa hak kalian menghina kami seperti ini? Memang kami tidak punya uang, tapi kami tidak akan melakukan hal-hal kecil yang mencuri, apalagi mengemis seperti yang kalian katakan. Kami benar-benar diundang oleh miliarder Zhou. Kalian tidak bisa begitu saja mengusir kami. Masih saja tidak mau pergi. Sepertinya kalau tidak diberi pelajaran, kalian tidak akan mengerti. Serang mereka. Pukul mereka! Jangan! Pukul sampai mati! Apa hak kalian pukuli ayah? Kami datang karena diundang. Jangan berhenti, terus pukul. Jangan pukul, hentikan. Berhenti. Miliarder Zhou sudah datang. Mereka ini cuma pengemis bau. Saya akan segera mengusir mereka. Dijamin, tidak akan mengganggu pesta hari ini. Mereka tamu kehormatanku. Kamu sudah menyinggung mereka. Sanggup tanggung akibatnya? Miliarder. Mereka jelas-jelas hanya sekelompok udik yang ingin mengambil keuntungan. Diam. Siapa kamu sampai berani membicarakan mereka? Saudara Jiang, Bapak Jiang, hari ini sungguh saya kurang mempertimbangkan. Biarkan orang-orang kurang ajar ini menyinggung kalian. Saya akan mendidik mereka dan beri kalian penjelasan. Saudara Jiang, ini hadiah untukmu. Terlalu berharga, tak bisa terima. Saudara Jiang, Bapak Jiang, saya tahu kalian berasal dari keluarga sederhana dan tidak terlalu peduli dengan hal-hal materi ini. Tapi saya juga tahu Saudara Jiang adalah anak yang baik dan berprestasi. Kedatanganmu kali ini untuk memenuhi janji di hotel, membuat hotel kami terkenal. Secara emosional dan logis, saya harus berterima kasih. Lagi pula, kali ini semua teman yang datang akan dapat hadiah dari kami. Jadi terimalah ini. Jam tangan ini, bukankah sebelumnya miliarder Zhou menghabiskan triliunan untuk pesan? Kenapa langsung diberikan kepada seorang mahasiswa yang terlihat miskin? Mungkinkah mahasiswa ini punya identitas lain? Anggap saja ini permintaan maafku. Terimalah. Hari ini, aku buatmu tidak nyaman. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Tidak masalah. Oh ya, aku ada urusan yang harus diselesaikan. Nanti aku akan bergabung dengan kalian. Suezi ya, keluarga Zhang kita benar-benar sukses besar ya. Wah, jadi benar-benar miliarder Zhou itu setuju pesanan 200 miliar rupiah? Tentu saja. Miliarder Zhou ini dengar Xiao Qiang kita masuk 10 besar di Olimpiade Matematika Global. Dia sengaja mengadakan pesta sebesar ini untuk merayakan. Hari ini bukan hanya panggung Xiao Qiang, tapi juga acara penandatanganan kontrakku. Ini adalah saat yang tepat bagi keluarga Zhang kita untuk melesat. Aduh, bagus sekali. Wah, murah hati si miliarder memang beda ya. Xiao Qiang, kita juga bangga. Tak seperti anakmu dulu, si pembawa sial, sudah miskin. Itu masih mending. Belajar juga tidak ada bakat. Malah pergi ikut ujian untuk apa itu? Sekolah kejuruan terburuk. Terakhir kali masih menelepon memintamu datang ke pesta. Aduh, omong kosongnya sudah sampai ke langit. Dia dan ayahnya si miskin itu, apa hak mereka datang ke pesta? Menurutku sih, mereka sekarang di desa, di suatu tempat, sedang memulung sampah. Suezi. Lihat, si pembawa sial. Kenapa datang? Masih sama ayahnya. Olimpiade Matematika Global? Ibu, Suezi. Apa yang kau teriakan? Apa yang kau lakukan? Jiang Dacuan. Kau tolak kebaikan malah cari masalah. Sudah kuperingatkan, perjamuan ini penting, jangan sampai salah. Kalian berpenampilan miskin. Datang ke perjamuan ini, bukannya karena kalian lihat keluarga Zhang kami akan makmur, jadi datang cari untung kan? Ini adalah perjamuan kelas atas. Bagaimana mungkin orang miskin seperti kalian bisa masuk ke sini? Kalau tahu diri, cepat pergi.
Jangan mencoba mendekati kami di sini. Siapa mendekati kalian? Kami diundang ke perjamuan ini. Suezi! Xiaoping benar-benar sukses sekarang. Keluarga kami sungguh diundang secara khusus oleh miliarder Zhou untuk menghadiri perjamuan. Menghadiri perjamuan. Putrimu ini, Jiang Dacuan, kau benar-benar bicara besar tanpa berpikir. Kau tahu kenapa aku ya menceraikanmu dulu itu? Kau tak punya uang dan suka membual. Pria tak berguna sepertimu pantas terjebak di pegunungan seumur hidup. Ayahku tidak seperti yang kau katakan. Ayahku adalah ayah terbaik di dunia. Terbaik itu? Cih, kalau dia yang terbaik, aku tidak akan menceraikannya dulu. Penyesalan terbesar seumur hidup adalah menikahimu. Pria tak punya ambisi bau kemiskinan. Untungnya aku cerai. Kalau tidak, aku seperti kalian terjebak di lembah ini. Jadi orang miskin tak mungkin ada kesempatan. Tanda tangani kontrak 200 miliar rupiah. Dan melihat Xiaoqiang kita mengharumkan nama keluarga. 200 miliar? Mungkinkah miliarder Zhou terkesan karena aku juara pertama? Makanya dia kasih ibuku 200 miliar? Aku benar-benar bersyukur. Dulu tidak ragu sedikit pun meninggalkan kalian. Kalian berdua si miskin. Yang miskin, yang satu beban, tak bisa masuk SMA. Apa hak kalian? Jadi suamiku, jadi putriku. Suezi, kau bicara begitu padaku. Tak masalah. Bagaimana bisa kamu bicara begitu pada Xiaoping? Bagaimanapun, dia anak kandungmu. Lagi pula, kali ini dia benar-benar ikut kompetisi internasional. Dapat peringkat. Ikut kompetisi internasional? Kamu boleh saja membual di luar, tapi jangan coba-coba menipu kami di sini. Anakmu ini masih anak tak berguna lulusan SMK, mau ikut kompetisi internasional dan dapat peringkat. Kalian mungkin belum tahu kan, daftar 10 besar babak penyisihan Olimpiade Matematika tingkat provinsi tahun ini ada nama Xiaoqiang kami. Hei, kamu anak tak berguna. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu juara pertama babak penyisihan? Aku memang bukan juara pertama babak penyisihan. Aku memang bukan juara pertama di babak penyisihan. Karena aku bagaimana? Tak sanggup lagi? Kamu bukan juara pertama. Apa jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu itu juara pertama Olimpiade Matematika Internasional? Kamu lucu sekali. Aduh, sungguh. Kalau kamu juara pertama, si miliarder itu pasti sudah mengadakan pesta untukmu. Menurutku, kamu jangan terlalu membanggakan diri. Jiangping, kamu pikir aku tidak tahu? Apa yang kamu lakukan itu sungguh membuat orang yang mengenalmu. Aku sangat malu. Kalau begitu, coba katakan, apa yang sudah kulakukan sampai kau malu padaku? Kau bersekongkol dengan guru tidur, dengan guru demi uang, dan membuat keributan di pesta desa. Beranikah kau bilang semua ini bukan perbuatanmu? Tidur demi uang? Ribut di pesta? Kau tak lihat sendiri, semua ini. Kau hanya percaya orang lain yang menjelek-jelekanku. Padahal aku ini putri kandungmu. Aku ini yang punya hubungan darah denganmu. Kenapa kau percaya mereka tapi nggak percaya aku? Percaya padaku? Kamu anak dari si miskin itu? Dalam tubuhmu mengalir darah miskin ayahmu. Aku tak seharusnya percayaimu. Jadi, kalau aku bilang aku benar-benar mendapat peringkat kali ini, kalian tetap tidak akan percaya kan? Peringkat? Kamu bahkan tak lulus SMA, murid SMK sampah di sekolah terburuk sekabupaten. Dengan apa aku percaya? Dengan mulutmu yang suka berbohong itu? Jiangping, aku sarankan kamu dan ayahmu sebaiknya sadar diri dan pergi dari sini. Kalau tidak, nanti saat miliarder Zhou datang, kalian akan diseret keluar oleh satpam. Xuexi, aku tahu kau selalu meremehkanku. Sekalipun aku miskin, sekalipun aku orang desa, kau tak bisa karena aku lalu menghina putri kandungmu, Xiaoping. Dengan melakukan ini, apa kau tidak takut menyakiti hati Xiaoping? Jangan pura-pura di sini. Hari ini kau bawa beban ini ke pesta untuk temui aku, hanya mau uangku. Baiklah, karena kau mau uang, aku akan memberikannya. Uang ini, anggap sedekah untuk pengemis. Cepat pergi. Aku tidak butuh uang kalian. Kalian menganggapku apa? Tidak butuh uang, tapi pandai sekali berlaga. Oh, aku sudah tahu. Kalian merasa kurang kan? Ini, ambil semuanya. Lagi pula, aku sebentar lagi dapat investasi 200 miliar rupiah dari miliarder Zhou. Jadi, uang receh kalian tak ada artinya. Sekarang, ambil uangnya dan cepat pergi. Kita impas sekarang. Setelah ini jangan ganggu keluarga kami lagi. Kita impas sekarang. Apa hubungan kita bisa berubah hanya karena uang? Kau selalu berpikir, pesta ini diadakan oleh miliarder Zhou untuk kalian. Investasi itu juga karena anakmu.
Apapun yang aku dan ayah bilang, bagaimana kami jelaskan? Kalian tak pernah percaya. Dan karena kemiskinan kami, kalian terus-menerus menindas kami. Punya ibu sepertimu, sungguh membuatku jijik. Beraninya sekali kau. Siapa izinkanmu bicara begitu? Oh, bukankah ini tokoh utama pesta cucuku yang baik? Akhirnya kau datang. 2 orang tak tahu diri ini. Nanti akan kusuruh satpam mengusir mereka keluar. Kau dan ayahmu si miskin itu tidak hanya membuat onar di aula pestaku, sekarang kau juga menghina ibuku di depan umum. Aku beri kau kesempatan berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika nanti miliarder Zhou datang, aku akan menceritakan kebodohanmu padanya. Pestamu? Kau pikir pesta ini diadakan untukmu? Aku juara 10 besar provinsi. Di seluruh SMA unggulan, gak ada yang nilainya lebih tinggi dariku. Bukan buat aku, ini untukmu. Lulusan sekolah kejuruan sampah. Atau mungkin, kau dan ayahmu si miskin ini bisa membuat miliarder Zhou memberi ibuku investasi 200 miliar rupiah. Aku sarankan kalian cepat kembali ke pedalaman. Jangan mempermalukan diri di sini. Kau terus memanggil kami sampah dan si miskin. Pantas kau menindas orang begini? Keluarga kami miskin. Tapi bukan berarti semua orang yang berasal dari pegunungan seperti yang kau bayangkan. Atas dasar apa kau menghina kami? Aku menghinamu. Kenapa memangnya? Aku adalah salah satu tokoh utama pesta ini. Aku punya hak untuk mengusir kalian semua. Anakku adalah 10 besar kompetisi provinsi. Aku sebentar lagi akan mendapatkan kontrak 200 miliar rupiah. Keluarga Zhang, kita akan menjadi kaya raya. Kalian berdua orang miskin, sebanyak apapun kalian membuat masalah, tidak akan sebanding dengan status kami. Menurutmu pesta ini diadakan untuk putramu? Investasi 200 miliar rupiah itu juga karena dia? Bukan karena putraku? Apa mungkin karena kau si beban keluarga ini? Dengan nilai sekolah kejuruanmu itu, aku khawatir kau hanya bisa mendapatkan nilai terendah. Kau masih ingin miliarder Zhou secara pribadi mengadakan pesta untukmu? Cih! Bagaimana kalau ku bilang pesta ini takkan bisa jalan tanpaku? Besar sekali omonganmu. Kau pikir kau ini juara pertama kompetisi internasional? Kalau tidak ada kau, tidak akan berhasil? Jangan lagi bermimpi hal-hal yang tidak realistis begitu. Jiang Ping, jangan kau lihat Xiao Qiang kami berbakat, lalu jadi gila karena iri dan mengoceh di sini, ya? Aduh, ku beritahu. Meskipun sama-sama anakku, ya? Xiao Qiang, kami lebih berbakat darimu. Sebanyak apapun kau ganggu, itu takkan mengubah fakta Xiao Qiang bahwa investasi 200 miliar rupiah untukku dan buat miliarder Zhou mengadakan jamuan untuknya. Aku sarankan, jangan bandingkan dirimu dengan Xiao Qiang kami. Kau ini cuma beban, memangnya punya bakat apa? Suezi kami ini nasibnya kurang beruntung. Kenapa bisa melahirkan anak perempuan sepertimu ya? Kamu bilang sendiri. Mana bisa kamu menandingi Xiao Qiang kami sedikit pun sih? Kamu masih anggap ibu dihormati karena anaknya? Kenapa? Dengan nilai SM kamu dan ayahmu ini yang tak bisa bayar uang sekolah? Mau kenal miliarder Zhou? Masih mau miliarder Zhou menjamu kamu pribadi dan investasi 200 miliar? Jangan mimpi, Jiang Ping. Seumur hidup, kamu cuma bisa tinggal di pedalaman. Seumur hidupmu, kamu tidak akan pernah mencapai kedudukan kami. Suezi, semua kehormatanmu sekarang itu semua karena putrimu. Kenapa kamu tidak mengerti juga? Karena dia, mengandalkan nilai SMK-nya yang paling rendah itu. Jiang Dacuan, jangan membual di sini. Jiang Dacuan, jangan membual di sini. Jiang Ping, perusahaan kami dengar ibumu punya perusahaan. Kami sengaja menyiapkan pesanan 200 miliar rupiah untuk ibumu. Pesanan 200 miliar? Kedatangan kalian akan membuat hotel kami semakin terkenal. Kalau begitu, aku juga harus melakukan sesuatu kan? Aku menghargai karaktermu dan Bapak Jiang, serta kemampuanmu. Tapi kalian tidak mau menerima bantuanku. Jadi aku dekati ibumu untuk bantu dia. Kalian ini jangan sok tahu. Kalian orang miskin. Kantongmu kosong, 200 ribu pun tak ada kan? Masih berani membuat soal kontrak 200 miliar ini karena kalian? Kalian pernah lihat 200 miliar rupiah? Masih berani sesumbar. Penghinaan terbesar dalam hidupku adalah menikah dengan pria tidak berguna sepertimu dan melahirkan anak perempuan yang cuma bikin rugi. Pesta kali ini bukan hanya pesta perayaan, tapi juga pesta penandatanganan kontrak ibuku. Dan yang lebih penting, miliarder Zhou ingin semua orang bertemu dengan jenius juara pertama kompetisi internasional ini. Para hadirin di sini bukan siswa berprestasi sukses secara akademis, melainkan tokoh terkemuka di berbagai bidang. Kamu masih mau mengandalkan kamu dan ayahmu. 2 orang udik ini membual, menipu semua orang, benar-benar konyol. Hei Xiao Qiang, kalau begitu, cepat cari orang untuk mengusir 2 pembawa sial ini. Usir mereka. Kalau sampai membuat orang-orang penting di sini, lalu membuat si jenius itu, dan miliarder Zhou tidak senang, kita tidak akan sanggup menanggungnya. Tenang, aku suruh orang usir mereka semua.
Usir mereka. Kalau begitu, pesta ini tak perlu diadakan lagi. Mulutmu besar. Kau pikir kau juara internasional? Aku bukan yang pertama. Kau yang pertama. Singkirkan tangan kotormu. Kembalikan. Dari mana jam tangan ini? Kembalikan padaku. Ini, kembali. Kau pikir aku tidak tahu? Jam tangan juara yang dibuat khusus untuk juara. Miliarder Zhou khusus untuk juara pertama. Kau mencurinya. Apa itu jam tangan juara? Dan untuk juara pertama? Jiangping, tidak kusangka moralmu sekarang benar-benar sudah busuk. Kau tidak hanya punya hubungan yang tidak pantas dengan guru, sekarang kau juga mencuri. Sudah kuduga, orang-orang dari desa itu tidak ada yang baik. Aku tidak mencuri. Dari miliarder Zhou. Masih mau mengelak? Kami 10 besar. Saat datang, miliarder Zhou suruh asistennya kasih kami masing-masing satu. Dan yang satu ini, hanya ada satu di seluruh negeri dan juga yang paling mahal. Kau tidak mencuri? Apa mungkin miliarder Zhou memberikannya langsung padamu? Apa kau lakukan? Jiangping, nilaimu buruk dan kepribadianmu juga buruk. Orang sepertimu, hidup hanyalah bencana. Zuezi, kenapa kau memukul Xiaoping begitu saja? Jam tangan itu benar-benar diberikan oleh miliarder Zhou kepada Xiaoping. Hadiah dari miliarder Zhou. Kalian semua tahu berapa nilai dari jam tangan ini ya? Nah, dengan status kalian sebagai orang kampungan, seumur hidup ini hanya bisa tinggal di gunung. Dan bergaul dengan hal-hal kotor itu, masih punya kesempatan untuk menyentuh barang edisi terbatas nasional yang berharga ini. Aku beritahu kalian. Jika karena kalian miliarder Zhou jadi tidak senang, ibuku kehilangan investasi 200 miliar rupiah ini. Aku tidak akan memaafkan kalian. Zuezi, lihatlah ini semua anak-anakmu. Lihatlah Xiaoqiang kita, betapa hebatnya dia. Lalu lihatlah si pembuat rugi ini mencuri dan menjual. Jelas bukan orang baik. Menurutku, kita harus memutuskan hubungan dengannya agar tidak menyusahkan kita nanti. Saya sama sekali tidak mencuri. Jam tangan ini adalah hadiah dari miliarder Zhou. Ayah saya dan asistennya bisa membuktikannya. Saudari Jiang, ini hadiah untukmu. Ini terlalu berharga. Tak bisa terima. Saudari Jiang, Tuan Jiang, saya tahu kalian dari keluarga sederhana dan tak peduli dengan hal duniawi. Tapi saya juga tahu, Saudari Jiang adalah anak yang berprestasi dan berbudi luhur. Kedatanganmu kali ini ke hotel untuk janji temu membuat hotel kami terkenal. Secara emosional dan rasional, saya harus berikan sesuatu. Lagi pula, kali ini, semua siswa yang datang janji, temu dapat hadiah balasan dari kami. Terima ini. Sudah di ujung tanduk masih saja mengelak. Jiangping, kulihat kau memang tidak tahu diri. Mengingat hubungan kita seperti ibu dan anak. Kalau kau mengaku jam tangan ini kau curi, lalu berlutut, minta maaf pada kami. Enyah dari pesta ini, aku bisa pertimbangkan. Mohon miliarder Zhou, lepaskanmu. Kalau tidak, hari-harimu selanjutnya, jangan harap masuk SMK. Kau akan mendekam di penjara. Aku ulangi lagi. Aku tidak mencuri. Jam tangan ini diberikan miliarder Zhou langsung padaku. Kalau tak percaya, aku tanya langsung ke miliarder Zhou. Memanggil miliarder Zhou? Kau siswa SMK memang pantas. Suamiku, kau sudah datang. Astaga, aku temani pimpinan inspeksi. Jadi tertunda. Pimpinan bilang akan segera tiba. Ada apa di sini? Ini hanya dua orang udik yang tidak tahu diri. Mencuri jam tangan yang disiapkan miliarder Zhou untuk pemenang pertama. Dan mereka tidak mau mengakuinya. Suamiku, kau urus saja mereka sesukamu. Tapi jangan sampai karena mereka, suasana hati pimpinan dan miliarder Zhou jadi terganggu. Tentu saja. Demi ibumu. Ya, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Akui kesalahanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasihan. Membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Apapun kata kalian, aku tetap pada pendirianku. Aku tidak mencuri apapun. Kalau tak percaya, tanya miliarder Zhou. Kau pikir miliarder Zhou sepertimu? Mana ada waktu sebanyak itu untuk urusan sampahmu? Semua yang hadir di sini adalah orang kaya atau terhormat. Hanya kau siswa SMK moral bejat. Dan kau, ayah miskin dari desa pegunungan ini, yang akan mencuri dengan tangan kotor. Lagi pula, kamu cuma siswa SMK yang gak bisa masuk SMA. Kemampuan apa yang kamu punya untuk jadi juara pertama dan dapat jam tangan dari miliarder Zhou untuk juara pertama? Apapun yang kukatakan kalian tak percaya. Baiklah, tak ada lagi yang mau kukatakan. Tidak mau minta maaf ya? Baiklah. Tunggu saja masuk penjara. Satpam. Seret, mereka berdua. Jangan sentuh Xiaoping. Ayo, hentikan. Aku bisa buktikan jam tangan ini dari miliarder Zhou untuk Jiangping. Jam tangan ini dari miliarder Zhou
Untuk Jiangping. Asisten Sun, apa kamu tidak salah? Bagaimana mungkin miliarder Zhou memberikan sesuatu kepada siswa SMK? Betul, jam tangan ini dibuat khusus oleh miliarder Zhou untuk juara pertama. Dia tidak mungkin juara pertama. Asisten Sun, si pembuat rugi seberapa hebat dia? Aku tahu, dia dari gunung siswa SMK terburuk. Keluarganya miskin dan hancur, bahkan tidak mampu sekolah. Tidak mungkin dia punya kemampuan sebesar itu. Shofu kasih jam tangan waktu kasih ke Jiangping. Saya juga ada. Saya bisa bersaksi. Mungkinkah Jiangping? Benar-benar juara pertama di final. Kalian menghina saya, memukul saya, dan menuduh saya mencuri. Sekarang kebenarannya sudah terungkap. Bisakah kalian meminta maaf dan memberi saya keadilan? Saya pukul kamu, kenapa? Suami saya adalah manajer hotel, anak saya masuk 10 besar kompetisi, dan saya malam ini akan mendapatkan pesanan 200 miliar rupiah. Apa hakmu membuat kami meminta maaf pada kalian si miskin? Saya tahu kalian kaya dan berkuasa, tapi kenapa kalian masih begitu sombong setelah berbuat salah? Kalian ini tidak punya hati ya? Kami sombong itu karena kami punya modal. Kau dan ayahmu itu cuma orang udik dari gunung. Dengan status kalian begitu, masih minta maaf? Hahaha, aku beritahu. Orang miskin tidak berhak meminta orang kaya seperti kami minta maaf. Betul. Haha, baiklah. Aku temui miliarder Zhou. Biar miliarder Zhou putuskan. Tunggu. Masih mau buang-buang? Waktu miliarder Zhou, Shofu memberimu jam itu hanya karena melihat kau siswa miskin. Dia kasihan padamu. Sudah kuduga. Jam tangan ini kok ada di tanganmu. Ternyata kamu siswa miskin. Minta bantuan miliarder Zhou? Mau andalkan status siswa miskin? Atau andalkan nilai yang cuma cukup masuk sekolah kejuruan? Itu tidak benar. Miliarder Zhou waktu itu untuk berterima kasih pada Xiaoping, beri jam tangan ini pada Xiaoping. Dia juga bilang sangat hargai kemampuan Xiaoping. Kalau terus begini, miliarder Zhou pasti marah. Menghargainya, ya? Dia punya kemampuan apa? Apa itu keberanian menjual diri? Atau keahliannya yang suka berbohong? Miliarder cuma sedang senang mengundang siswa miskin untuk beriklan hanya untuk naikkan popularitas hotel. Apa kamu kira? Miliarder Zhou akan karena kalian berdua orang udik ini memarahi kami? Kalau miliarder Zhou benar-benar mau berterima kasih, kenapa tak kasih lebih banyak barang? Cuma dengan jam tangan dia tipu kalian. Miliarder Zhou hadiahkan 10 batang emas, 3 mobil mewah, 1 villa, dan sebidang lahan. Melambangkan masa depan cerah dan tanpa kekhawatiran. Batangan emas, mobil mewah, villa, lahan. Barang-barang ini sungguh harta yang langka dan tak ternilai. Barang-barang ini bernilai ratusan miliar. Astaga, miliarder Zhou. Benar-benar hadiah yang luar biasa. Iya, aduh. Ratusan miliar? Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan seumur hidup. Ternyata semua ini untuk si pemboros uang itu. Apa benar dia juara pertama? Sudah kubilang padamu, Xiaoping memang juara pertama. Tidak mungkin. Bagaimana dia juara pertama? Dia sekolah di sekolah kejuruan terburuk di desa. Dengan kemampuannya, bagaimana dia bisa menang juara pertama di kompetisi internasional? Padahal sudah ada begitu banyak bukti yang menunjukkan aku juara pertama. Kenapa kalian masih tidak percaya padaku? Juara pertama apa? Jangan pikir semua barang ini disiapkan untukmu, kan? Apa? Bukan untuknya ya? Lalu untuk siapa? Mungkinkah ini untuk ibu? Betul, barang-barang ini diperintahkan langsung oleh miliarder Zhou untuk Nyonya Zhang Suezi. Apa? Barang-barang bernilai ratusan miliar ini semuanya untukku? Nyonya Zhang Suezi, Anda sudah susah payah besarkan anak-anak dan melahirkan seorang jenius. Barang-barang ini dan pesanan sebelumnya semua dari miliarder Zhou. Dia rasa Anda berjasa, jadi dia siapkan untuk Anda. Aduh, bagus sekali. Astaga, aku kira ini untuk Jiangping. Tidak kusangka, ternyata ini untukmu. Istri, keluarga Zhang kita akan kaya raya. Aduh, bagus sekali. Hahaha, ini semua berkat cucu laki-lakiku. Kalau bukan dia yang berhasil sekali, kita seumur hidup mungkin tak pernah punya kesempatan berhubungan dengan orang besar seperti miliarder itu. Anakku memang hebat. Tak seperti si pembuat rugi, gagal dalam pendidikan, dan reputasinya hancur. Bu, aku sudah bilang sebelumnya, pesta ini bukan hanya untuk para jenius dan siswa berprestasi, tapi juga acara penandatanganan kontrak ibu. Kalau bukan karena ibu, aku tidak akan seperti sekarang. Xiaoqi yang memang berbakti. Memang berbeda dengan orang miskin dari desa. Aku menyesal hanya melahirkanmu satu, dan melahirkan satu lagi yang tak berguna. Dasar beban. Orang sepertimu
Seharusnya dulu, saat kau lahir, kubunuh kau agar kau tidak membuat malu di luar. Zhang Suji, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu pada Xiaoping? Dia itu putrimu, darah dagingmu sendiri. Tidak apa-apa, Ayah. Ibu yang tidak bertanggung jawab dan dingin seperti dia. Aku lebih baik tidak punya. Cukup punya ayah saja. Cukup punya dia saja. Baguslah kalau begitu. Aku juga tidak sudi punya putri sepertimu. Dengan ini aku menyatakan, aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak dengan Jiang Ping. Aku akan memutuskan hubungan ibu dan anak dengan Jiang Ping. Mulai hari ini, kau tidak punya anak perempuan yang tak tahu malu sepertimu. Kamu dan ayahmu si miskin itu, mulai sekarang jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Xiaoping sudah menderita sejak kecil. Tak pernah dapat sedikit kasih sayang darimu. Tapi demi anak angkat ini, kau ingin memutuskan hubungan ibu dan anak dengannya? Hatimu tidak sakit, Pak? Maksudmu anak angkat? Xiao Qiang jauh lebih hebat daripada si pemboros ini. Dia masuk 10 besar kompetisi dan beri aku pesanan 200 miliar rupiah. Dia adalah anak kandungku. Jauh lebih baik dari Jiang Ping sampah ini. 1000 kali lebih baik. Kau ingin memutuskan hubungan ibu anak denganku. Aku setuju. Hanya saja, nanti. Jangan menyesal. Aku hanya akan menyesal karena tidak menjualmu lebih awal. Kalian berdua, dasar tak tahu malu. Mulai sekarang, jauhi putriku. Hanya sejauh mungkin. Pukul atau mangkai aku terima. Tapi jangan perlakukan Xiaoping seperti ini. Padahal Xiaoping, dia adalah darah dagingmu sendiri. Tapi sekarang, demi uang dan kekuasaan, kau tega melakukan perbuatan sekejam ini. Orang tidak berguna seperti dia. Gratis pun aku nggak mau. Kalian semua jadi saksi. Mulai hari ini, aku dan Jiang Ping benar-benar putus hubungan. Setelah ini, hidup mati. Tak ada hubungan denganku. Tidak apa-apa. Ayah aku hanya butuh ayah. Xiaoping, kau ikut ayah. Menderita. Hei, Jangan pura-pura kuat di sini. Pesta ini akan segera dimulai. Tidak bisa membiarkan kalian berdua merusak suasana hati miliarder Zhou di sini. Orang-orang seret mereka keluar. Aku lihat siapa berani. Akan kulihat siapa yang berani bertindak. Miliarder Zhou, Anda akhirnya datang. 2 orang udik di sini tak cuma memalsukan sebagai pemenang pertama, mereka juga pakai jam pemenang untuk nipu orang. Sekarang, mereka juga mau klaim hadiah besar yang Anda beri ke saya. Saya baru mau usir mereka. Aduh, maafkan saya. Miliarder Zhou, ini karena manajemen saya yang buruk, membiarkan sampah masuk. Saya akan panggil satpam untuk usir mereka. Kurang ajar. Beraninya kau, ya? Mereka adalah tamu terhormat yang susah payah saya undang. Kau berani mengusir mereka? Nggak tahu diri. Orang penting, miliarder Zhou. Siswa miskin, perwakilan, orang kampung. Bagaimana bisa mereka menjadi orang penting bagimu? Apa kau salah orang? Betul sekali, miliarder Zhou. Bagaimana bisa mereka berdua menjadi orang penting bagimu? Aku tahu, pasti kau ingin mereka beriklan. Sudah kuduga, miliarder Zhou ini memang baik hati. Bahkan orang miskin yang bau ini pun bisa masuk ke pesta. Kalian benar-benar tidak tahu diri. Seenaknya saja menyebut orang miskin. Apa kalian sejak lahir sudah kaya? Tapi, miliarder Zhou, semua yang hadir hari ini orang-orang terhormat. Membiarkan 2 orang udik itu di sini, bukankah itu mengganggu ketertiban? Orang terhormat? Orang udik? Tuan Jiang. Meskipun berasal dari keluarga miskin, dia jujur dan berintegritas. Tidak mencuri. Tidak merampok menghidupi putrinya dengan tangannya sendiri. Sedangkan kalian para bajingan ini mengandalkan kekayaan dan kekuasaan, lalu menindas orang lain. Yang mengganggu ketertiban bukan mereka, tapi kalian. Cepat berlutut dan minta maaf pada mereka. Minta maaf. Miliarder Zhou. Meski berkarakter mulia, tapi mereka miskin. Suruhku minta maaf pada si miskin. Cih! Kurasa kau sudah bosan hidup, berani bicara sembarangan. Kalau nggak minta maaf, aku nggak segan-segan. Miliarder Zhou, tenangkan diri Anda. Bagaimana kalau saya beri mereka lebih banyak uang, suruh mereka pergi, dan anggap saja masalah ini selesai? Kau, ibu saudari Jiang? Gadis sialan itu, kelakuannya buruk sekali. Untung aku segera memutuskan hubungan dengannya. Kalau tidak, jika miliarder Zhou tahu hubunganku dengannya, itu akan memengaruhi penandatanganan kontrak. Bukan, saya baru putus dengannya. Semua orang bisa bersaksi. Benar.
Kami lihat. Betul miliarder, saya juga bisa bersaksi. Jiangping ini tidak pantas untuk Suesi. Benar, saya juga bersaksi. Dia lihat ibuku, punya pesanan 200 miliar. Dia mau memeras uang. Kalian yakin dengan saudari Jiang sudah putus hubungan? Tentu miliarder Zhou, saya segera dapatkan investasi Anda. Suami saya juga manajer hotel. Keluarga kami akan segera menjadi orang terkemuka. Dia orang miskin yang serakah. Tidak pantas menjadi anakku. Miliarder Zhou, pesta ini awalnya untuk siswa yang berprestasi. Kalau begitu, akulah tamu terhormatmu. Betul sekali miliarder Zhou Jiangping. Hanyalah murid nakal, bagaimana mungkin dia anak? Anakku hanya bisa seperti Xiao Qiang, murid teladan yang berprestasi. Apa kalian benar-benar akan memperlakukan saudari Jiang seperti itu? Tentu saja miliarder Zhou. Tenang berinvestasi padaku. Aku dan si tidak tahu diri yang tidak berguna ini tidak ada hubungannya sama sekali. Kalian itu benar-benar keterlaluan ya. Aku sudah memberi kalian kesempatan untuk berubah, tapi kalian tidak menghargainya. Malah berulang kali menghina dan menindas keluarga saudari Jiang. Menurutku, kalian memang pantas mati. Aku... Sekretaris, tarik semua investasi dan hadiah untuk Zhang Sueshi. Batalkan kerja sama dengan mereka. Pecat orang ini aja. Dan usir dia dari grup. Mulai sekarang, jangan pekerjakan lagi. Baik. Miliarder Zhou, Anda tidak salah? Apa ini karena si pembawa sial ini dan ayahnya membuat Anda kesal? Anda melampiaskan kemarahan kepada kami. Kami tidak bersalah. Betul sekali, tidak bersalah. Dasar bodoh. Saudari dan Tuan Jiang tamu terhormat saya. Tapi kalian tidak hanya tidak menghormatinya, kalian juga berulang kali menghinanya. Yang membuat saya kesal bukan mereka melainkan kalian. Miliarder Zhou investasi dihentikan. Masih ada yang perlu dilakukan? Buat Zhang Suezi dan Chen Gang, di seluruh industri diblokir dan keluarkan dari kota ini. Aku ingin mereka tak ada lagi tempat bertahan. Ajuh! Jangan, kami salah. Ampuni kami, miliarder Zhou. Anak saya masuk 10 besar final. Mohon pertimbangkan kecerdasannya. Berbelas kasihanlah pada kami. Berbelas kasihan ya? Saat kalian tindas saudari Jiang dan keluarganya, kenapa kalian tak pernah berbelas kasih? Kalian benar-benar berpikir punya uang bisa berbuat semaunya? Miliarder Zhou, saya ini masuk 10 besar kompetisi. Apa Anda akan meninggalkan kami sekeluarga demi seorang siswa SMK miskin? Murid miskin, 10 besar. Kau pikir karena kau masuk 10 besar, kau sudah jadi jenius? Apa kau tidak tahu? Di atas langit masih ada langit? Masuk 10 besar bukan alasan bagimu untuk sembarangan menindas orang. Miliarder, bukankah sebelumnya kau memberikan banyak hadiah untuk ibuku karena aku? Sekarang, tidak bisakah kau melepaskan orang tuaku demi aku? Demi kau itu? Apa kau tahu karena siapa aku memberikan investasi 200 miliar rupiah dan hadiah-hadiah itu kepada Zhang Suezi? Kau pikir, kau yang cuma 10 besar, pengaruhnya sebesar itu? Bukan karena Xiao Qiang. Mungkinkah itu? Aku kasih hadiah untuk Zhang Suezi, untuk saudari Jiang semua itu. Apa? Karena si pembawa kerugian itu. Tidak mungkin. Dia cuma siswa SMK miskin. Mana mungkin dia punya pengaruh sebesar itu? Miliarder Zhou, Anda pasti ditipu dia. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dia tak punya uang, tak punya kemampuan. Dia cuma dari desa terpencil orang udik. Kenapa Anda bisa menghargainya? Betul-betul. Aku ini peringkat 10 besar. Dia cuma siswa SMK miskin, bahkan tak bisa masuk SMA. Mana dia punya hak? Miliarder Zhou, Anda tidak bisa hanya karena dia perempuan, lalu Anda melindunginya. Kalian sampai sekarang masih tidak mau bertobat. Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahu kalian apa sebenarnya kebenarannya. Kau pikir karena kau masuk 10 besar, kau sudah jadi jenius? Jangan lupa, pesta ini mengundang bukan hanya siswa 10 besar babak penyisihan. Jangan terlalu membanggakan dirimu. Tapi, aku tetap lebih baik. Kau terus sebut miskin, terus sebut siswa SMK. Di matamu, apakah orang yang berasal dari keluarga biasa tidak pantas dihormati? Apakah mereka pantas dibuli orang sepertimu? Kurasa ilmumu ini tidak ada gunanya ya? Aku tak terima. Nilainya lebih baik, latar belakangku juga lebih baik. Kenapa kau memihak dia? Kau sudah ditipunya. Tak terima. Nilai akademismu tak bisa kalahkan dia? Baik. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Dialah bintang utama pesta ini. Peringkat pertama di final dia. Sosok yang belum pernah ada prestasi yang cukup untuk tercatat dalam sejarah. Seorang jenius yang membuat cendekiawan global jadi gila karenanya.
Dan kalian semua para bodoh tak berotak yang berulang menekan, merendahkan, dan meremehkan Jiangping. Tidak hanya memecahkan rekor kompetisi matematika nasional, juga wakili negara kita di kompetisi matematika global, kalahkan peserta dari berbagai negara, harumkan nama bangsa. Dia adalah bintang utama pesta ini. Seorang jenius yang diperebutkan oleh seluruh dunia. Dia juga peringkat pertama dalam kompetisi matematika global. Jiangping. Jika bukan karena Jiangping, apa kalian pikir aku beri 200 miliar dan semua hadiah itu? Kalian tidak cuma bodoh, tapi juga buta. Seluruh dunia berebut Jiangping. Tapi kalian tidak hanya berulang kali menindas keluarga Jiangping, kalian bahkan ingin memutuskan hubungan dengannya. Kalian benar-benar. Siapa sebenarnya yang telah kutinggalkan? Harta karun macam apa itu? Dia jelas-jelas cucuku sendiri. Juara 1. Aku telah menyinggung juara 1. Selesai. Aduh, hancur, aduh. Miliarder Zhou, dengarkan aku. Salah paham, semua salah paham. Semua salah Jiangping, dia jelaskan tidak jelas. Makanya kami lakukan kesalahan ini. Semua salah dia, benar. Ini karena dia dan ayahnya. Sudah kubilang kan? Aku juara 1. Tapi kau tidak percaya dan terus menghinaku. Zhang Xueji, kalau hari ini Xiaoping bukan yang nomor 1, apa kau masih akan memutuskan hubungan ibu anak dengannya? Apa anak miskin yang tidak bisa menjadi yang nomor 1 tidak pantas punya ibu? Bukan begitu. Xiaoping, Mama salah. Mama benar-benar tahu Mama salah. Bukan karena sadar salah, tapi karena kamu tahu semua yang akan kamu miliki akan ditarik kembali. Jiangping, cepat naik panggung berpidato. Semua orang sudah menunggu. Xiaoping, kita ibu dan anak, jangan sekejam ini. Ibu dan anak? Tadi itu kamu sendiri di depan semua orang yang memutuskan hubungan itu. Xiaoping, sayangku, dengarkan penjelasan ibu. Darah lebih kental dari air. Aku ini ibu kandungmu. Tadi iya, ya. Tapi sekarang tidak. Tante, tolong minggir sebentar. Jangan buang-buang waktu. Baik. Hari ini adalah momen terpenting dalam hidupku. Kalian semua tahu aku memenangkan juara pertama dalam kompetisi ini. Semua orang bilang aku pintar, berbakat, jenius, langka. Tapi hanya aku yang tahu pencapaianku hari ini. Semuanya berkat kalian semua. Pertama, terima kasih. Adalah guru dan kerabatku. Guruku walau cuma guru sekolah kejuruan, dia tak abaikan bakatku, kasih aku kesempatan bertanding saat aku tak punya uang untuk bayar biaya pendaftaran. Guru Zhang mengeluarkan seluruh tabungannya untuk saya. Sementara biaya saya lainnya dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh kerabat-kerabat saya. Kedua, saya ucapkan terima kasih pada warga desa saya. Mereka tahu keluarga saya kesulitan. Uang untuk obat, uang pensiun mereka semua diberikan kepada saya, hanya agar saya bisa bertanding dengan baik. Terakhir, terima kasih, Ayah. Meskipun keluarga kami miskin, tapi kami tidak miskin semangat. Ayah saya kakinya tidak nyaman, tapi dia tetap bekerja setiap hari untuk menyekolahkan saya. Demi mengikuti kompetisi ini, dia bahkan menghentikan perawatannya di rumah sakit. Ayah selalu mengajari saya, anak dari keluarga miskin hanya dengan belajar adalah jalan terbaik. Hanya dengan belajar kita bisa keluar dari kemiskinan kita. Anak-anak dari keluarga miskin baru bisa punya masa depan cerah. Xiaoping, ayah. Sejak kecil, ayah selalu melindungiku, menjagaku. Sekarang putrimu sudah dewasa, sudah sukses. Nanti giliranku yang akan melindungimu dan berbakti padamu. Nak, cepat bangun. Oh, putriku yang baik. Akhirnya kamu berhasil juga. Sebagai seorang ayah, akhirnya tercapai juga cita-cita ini. Miliarder Zhou khawatir aku dan ayahku hidup susah. Jadi dia beri kami kartu hitam. Bisa belanja apa saja di mall. Pas banget buat beli baju kali ini. Hei, dasar orang miskin. Kau tahu ini tempat apa? Berani masuk begitu saja.
Ini bukan toko baju, aku mau beli baju. Hei, apa maksudmu toko baju? Ini bukan toko biasa. Butik haute couture luar negeri. Pakaianmu begini sudah kompang camping dan lusuh. Kamu tahu haute couture? Oh, aku lupa. Orang di kampungan sepertimu ini, kamu tahu haute couture? Kurasa. Bahkan, barang dari luar negeri belum pernah lihat kan? Apa menurutmu? Orang biasa seperti kami tidak boleh tahu merek luar negeri dan tidak mampu membeli baju mahal. Bukan menurutku saja, tapi menurut semua orang, tidak punya uang, tidak pantas datang ke toko kami. Tak punya uang, tak pantas datang ke toko kami. Oh, bukankah ini Jiangping yang dulu miskin sampai tidak bisa sekolah di desa? Suying, lama tidak bertemu teman lama. Kenapa? Sudah dapat uang dari jualan diri? Sekarang toko apa saja berani masuk ya? Suying, kau memang tak bisa berubah suka memfitnah dan menyebarkan rumor. Siapa yang kau bilang memfitnah? Dulu kau saking miskin, cuma bisa sekolah di SMK gratis. Dan di sekolah, kau punya hubungan yang tidak pantas dengan guru. Kau melakukan hal seperti itu demi uang. Masih berani bilang uangmu. Semuanya bersih? Nona Shu, pembayaran yang Anda sebutkan gaun model terbaru, sudah saya sisihkan untuk Anda. Begini, bukapan bayar sisanya. Uang saya. Sudah habis beli tas replika berkualitas tinggi. Mana ada uang lain lunasi sisanya? Buru-buru, 2 hari lagi akan saya kirim. Baik, Nona Su. Dasar Udi. Dibanding kekayaan Nona Su, kau cuma sampah, tak bisa diangkat. Orang sepertimu seumur hidup tidak akan mampu membeli barang-barang di toko kami. Mana boleh bicara begitu pada pelanggan? Maaf, Nona. Saya kurang awasi. Silakan masuk, pilih-pilih. Dasar si miskin. Aku ingin lihat apa yang bisa kau pilih. Yang ini gimana? Ini kan yang aku mau, model terbaru. Oh, dasar Udi. Seleranya lumayan juga. Tapi, kalau suka, kenapa? Bahkan aku saja tak bisa bayar lunas sekaligus. Dia, si Udik itu, mau beli langsung. Nona, selera Anda bagus. Barang-barang ini produk impor terbaru kami. Karya desainer terkenal. Aku ambil ini. Aku coba. Baik, lewat sini. Kenapa kau begitu bertanggung jawab padanya? Lalu buat apa bertanggung jawab? Orang seperti dia jelas tak mampu beli. Membiarkannya coba gaun kami sama saja kotori barang kami. Nona tadi orangnya baik. Lagi pula, barang-barang kami sudah dipajang, dicoba pelanggan. Kita tidak boleh hanya karena status seseorang sembarangan mendiskriminasi. Sok-sokan. Aura kemiskinannya itu, meskipun memakai gaun, malah merusak saja. Aku ingin lihat dia mau berbuat apa lagi. Sudah belum? Coba baju lama sekali. Kamu si kampungan yang tadi itu kan? Nona, gaun ini benar-benar dibuat khusus untuk Anda. Anda terlihat sangat cantik memakainya. Cantik juga percuma. Dengan kemampuanmu, meski kamu memulung sampah setahun, tak akan mampu beli baju ini. Kamu tahu baju ini harganya berapa? 44 juta rupiah. Jiangping, kondisi keluargamu aku masih tahu. Keluargamu miskin, hanya tersisa beberapa potong baju bekas yang sudah usang. Masih ingin membeli gaun haute couture model terbaru? Sekarang minta maaf baik-baik lalu pergi dari sini. Aku bisa bantu selamatkan mukamu. Jangan sampai nanti saat membayar dengan kartu, kamu tidak punya uang sepeser pun. Itu baru memalukan. Aku takut jadi bahan tertawaan. Tapi kalian, yang andalkan uang untuk tindas orang sembarangan, kalianlah yang paling memalukan. Gaun ini, tolong bungkus. Baik, Nona. Dasar orang miskin, masih saja ingin berlagak kaya. Kalau kamu memang kaya, bayar saja sekarang. Jangan kira setelah jual diri demi uang kotor, kamu jadi hebat. Mungkin tak cukup untuk uang muka gaun ini kan? Bayar sekarang. Jiangping, jangan kira kamu bisa keluarkan kartu bank begitu saja dan lolos. Nanti gesek kartu. Kalau gagal, jangan bilang kartunya rusak. Betul sekali. Kamu pikir semua orang seperti Nona Shu, yang royal dan langsung bayar lunas? Ada uang di kartu saya gesek saja. Kan ketahuan. Masih mau mengulur waktu? Jiangping, aku beritahu kamu. Ini buang-buang waktu saja.
Saldo 22 miliar. 44 juta pembayaran berhasil. Tidak mungkin. Bagaimana bisa begitu? Si Udik ini ternyata punya uang beli baju ini. Dia benar-benar punya uang. Beli gaun haute couture yang paling kuinginkan. Aku nggak percaya. Mesinnya pasti rusak. Saldo 22 miliar, ya. Benar. Si Udik ini ternyata punya uang. Pasti mencuri, pasti mencuri. Uangnya pasti hasil haram. Kalian selalu berpikir orang kampung tidak pantas berbelanja di toko kalian. Tapi kalian tidak pernah memikirkannya. Orang kampung yang berjuang dengan kedua tangannya sendiri jauh lebih pantas dihormati daripada sebagian orang kota yang meremehkan orang miskin. Jiang Ping berani ajak aku? Nanti di reuni akan kubuat kau bayar mahal. Memang sudah lama tidak bertemu. Ya ampun, lihat. Apa ini, Suying? Sudah lama tak ketemu jadi secantik ini. Wah, tas itu edisi terbatas tahun ini, iya kan? Satu harganya puluhan juta. Ah, kecil. Ini memang pantas jadi ketua kelas kita? Sudah cantik kayak lagi. Di kelas kita, yang paling sukses itu Suying kan? Paling tidak sukses? Pasti dia keluarganya susah makan, Jiang Ping kan? Teman-teman dulu, bagaimana kabar mereka? Reuni ini kita harus berinteraksi dengan mereka. Kalian belum tahu kan? Jiang Ping dan gurunya punya hubungan tidak pantas. Katanya, dia sekarang jual diri cari uang. Cari uang dengan menjual diri? Aku sangka dia begitu orang seperti itu. Padahal aku dulu sempat mengira dia punya perilaku yang baik. Nilainya jelek, moralnya juga bejat. Memang benar, orang miskin tetap miskin. Tak punya uang, pantas saja. Jiang Ping, semua orang punya kesan yang begitu buruk tentangmu. Nanti kamu datang ke pesta, ada balasan untukmu. Ini Jiang Ping. Dia cantik ya. Apa ini dia? Si miskin itu dulu? Pakaiannya karya terbaik desainer merek luar. Dia sekaya ini? Desainer luar negeri apaan? Coba kalian lihat baik-baik. Yang dia pakai ini palsu. Dia orang kampung? Dari mana dia dapat uang untuk beli karya desainer terkenal? Bajunya dia pakai ini dapat dari tidur sama orang. Pantas saja. Aku sudah bilang, mana mungkin si Udik ini tiba-tiba pakai baju haute couture. Ternyata palsu. Memang benar, orang miskin itu suka sekali berlagak kaya. Si Udik ini datang untuk apa? Jangan-jangan dia datang untuk numpang makan? Sudah kuduga kenapa dari jauh tercium bau kemiskinan. Ternyata teman sekelas kita yang paling miskin dan tidak berguna sudah datang. Dengan penampilannya yang seperti ini, dia masih ingin masuk ke lingkaran kita dan mendekati kita. Akhir-akhir ini, aku dengar ada yang namanya Jiang Ping memenangkan kompetisi internasional juara 1. Tapi Jiang Ping yang cuma lulusan sekolah kejuruan ini, juara 1 kompetisi internasional? Menurutku, pasti orang lain dengan nama sama. Jiang Ping, Jiang Ping, Jiang Ping. Kita semua di sini. Siapa yang tidak berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga kaya? Jangan kira kamu bisa menumpang ketenaran juara pertama kompetisi itu lalu menganggap dirimu orang besar. Aku tidak pernah berpikir untuk mendekati kalian. Atau numpang tenar aja. Lagi pula, aku memang juara pertama. Kamu, lulusan sekolah kejuruan bahkan tak lulus ujian, masih berani bilang kamu juara pertama kompetisi global? Kami bodoh? Kalau kamu juara pertama, aku langsung keluar dari hotel. Baik. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Masih berani sebarkan berita palsu untuk bodohi semua orang? Jiang Ping, tak tahu malu. Itu berita palsu, cek sendiri. Kamu, Suying, hari itu kamu tahu jelas. Aku beli gaun haute couture ini dengan harga penuh. Tapi kamu tetap bilang di depan umum kalau yang kupakai palsu. Kamu terus menjelek-jelekanku, itu menyenangkan bagimu? Siapa yang tahu uangmu didapat dengan cara bersih? Pasti didapatkan dengan cara tidak benar. Sudah ketemu, benar-benar Jiang Ping. Juara Olimpiade Matematika kali ini benar-benar Jiang Ping. Dia juga wakili Daxia, mengalahkan peserta dari negara lain. Dia langsung diterima di Universitas Qingbei. Hadiah uang tunai dari babak penyisian saja sudah mencapai 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah? Itu lebih dari cukup untuk membeli gaun yang dia kenakan. Lalu, kenapa Suying bilang Jiang Ping pakai barang palsu? Jangan-jangan Suying yang memakai barang palsu? Tak mungkin.
Bagaimana kamu juara pertama kompetisi global? Kamu kan orang miskin. Apa di mata kalian? Orang miskin harus miskin selamanya? Takkan pernah punya hari untuk bersinar? Ayahku sejak kecil selalu mengajariku, orang boleh miskin, tapi semangat tidak boleh miskin. Kau hanya bisa mengubah nasibmu dengan belajar keras. Ya, keluarga kamu bagus, tapi kau tidak menghargainya. Malah meremehkan kami yang belajar keras dalam keterbatasan. Kaulah yang sebenarnya miskin hati. Kami dari keluarga sederhana juga bisa jadi orang hebat. Kami pelajar dari keluarga sederhana juga sama-sama bisa meraih kesuksesan besar.